Setelah terjatuh dari tebing, saya mendapatkan banyak harta karun abadi. Selama sempurna berlatih, saya bisa menaiki dunia abadi. Namun, saya sama sekali tidak bahagia. Karena saat ini saya tidak hanya mengalami luka dalam dan luar, tetapi juga hampir kelaparan. Meskipun memiliki banyak harta karun, saya tidak akan bisa menikmatinya. Saat saya berpikir tentang bagaimana untuk menyelamatkan diri, tumbuhan di kebun tiba-tiba mulai berbicara dengan suara manusia. Hei, di sana ada sekolah kecil. Di rak batu ada sebuah botol giok kuning. Ramuan di dalamnya bisa kamu ambil untuk dimakan. Suara yang tiba-tiba muncul membuat saya terkejut. Tapi mendengar ada sesuatu untuk dimakan, saya tidak lagi merasa takut. Segera saya mengikuti arahnya dan menemukan botol giok kuning itu. Begitu dibuka, aroma ramuan yang harum segera tercium. Hanya dengan mencium baunya, saya merasa tidak begitu lapar lagi. Segera saya mengeluarkan satu butir dan memakannya. Seketika, terasa aliran hangat mengalir ke seluruh tubuh saya. Tidak hanya rasa lapar hilang begitu saja. Bahkan bisa merasakan bahwa semangat saya pulih cukup banyak. Apa ramuan mujarab ajaib ini bisa begitu luar biasa? Dan, apakah kamu mungkin adalah makhluk misterius yang disebut bunga? Bisa dibilang begitu. Aku melihat kamu sangat lapar. Ini adalah pil bigu. Makan satu butir, tidak akan merasa lapar selama 10 hari. Mendengar itu, aku sangat senang. Tanpa bersuara, aku menyimpan seluruh botol giok ke dalam pelukan. Kemudian menunjuk ke 3 botol lainnya. Lalu ini apa? Ini adalah ramuan untuk memperkuat tubuh dan mengobati luka dalam dan luar. Namun, sudah cukup sedikit yang tersisa. Mana yang untuk mengobati luka luar? Begitu mendengar ada ramuan untuk mengobati luka luar, mata saya langsung bersinar. Itu yang ada di dalam botol giok hijau. Mendengar itu, aku cepat-cepat maju dan mencari. Mengeluarkan satu pil hijau dan memakannya. Tidak lama kemudian, saya merasakan suhu hangat di pinggang. Luka-lukaku berkurang secara signifikan. Sangat menakjubkan. Wajah kecilku penuh dengan kegembiraan. Menatap barang-barang di rak batu dengan tatapan penuh semangat. Kamu beruntung bisa memasuki gua ini. Jadi semua ini milikmu mulai sekarang. Dari 3 buku kuno di rak batu, 2 diantaranya adalah teknik kultivasi abadi. Gulungan hitam adalah peta harta karun. Jika kamu tertarik, kamu bisa mempelajari Ziwan Jue di dalamnya. Teknik kultivasi abadi, Ziwan Jue, aku merasa sedikit bingung mendengarnya. Tapi aku tetap bisa memahami istilah kultivasi abadi, meski samar. Aku samar-samar ingat mendengar kakekku bercerita tentangnya saat kecil. Ada makhluk abadi di dunia ini. Ia bisa terbang dan menghilang ke dalam tanah, dan mampu melakukan apa saja. Meski aku tidak bisa membaca, aku cukup cerdik. Segera aku menunjuk ke tengkorak di dalam gua. Apakah orang ini abadi? Dia adalah seorang kultivator abadi. Namun semua ramuan ini adalah hasil racikannya. Jika kamu bisa menjadi kultivator abadi, kamu juga bisa meracik ramuan-ramuan ini seperti dia. Apakah kamu ingin menjadi kultivator abadi? Tiba-tiba ia menjadi sangat menggoda. Begitu mendengar itu, hatiku sangat bersemangat. Rasanya detak jantungku lebih cepat dari biasanya. Jika aku bisa menjadi seorang kultivator abadi, bukankah kakekku akan mendapatkan balasannya? Sehingga di masa depan, kamu tidak akan dibuli lagi. Begitu memikirkan ini, aku segera berbicara. Apa yang harus saya lakukan? Aku akan mengajarimu, kamu hanya perlu mengikuti apa yang aku katakan. Melihat aku setuju, suaranya mengandung sedikit kegembiraan. Pertama, ambil Ziwan. Aku akan mengajarimu cara bercocok tanam. Tapi, aku tidak bisa membaca. Aku menggaruk kepalaku, merasa sedikit malu. Tidak, itu agak merepotkan. Namun, itu bukanlah masalah besar. Tapi, itu tidak terlalu berpengaruh. Ambil ketiga buku kuno itu. Aku maju untuk mengambil ketiga buku kuno sesuai permintaannya. Kemudian, aku menyebarkannya satu persatu di depan pembibitan. Buku pertama di sebelah kananmu adalah Ziwan Jue. Di atas sana ada peta. Teks ini akan saya jelaskan untukmu. Kamu mengikuti apa yang saya katakan, sesuaikan dengan peta untuk berlatih. Saya duduk bersila mengikuti apa yang dikatakannya dengan bingung. Hanya untuk mengenali meridian dan titik akupunktur di tubuh saja butuh beberapa hari. Selanjutnya, saya dibuat bingung oleh teknik kultivasi yang rumit dan misterius. Saya memang tidak bisa membaca. Belum pernah juga berurusan dengan saluran energi yang aneh. Ini membuat saya merasa penasaran dan bersemangat. Namun, lebih banyak lagi saya merasakan kesulitan yang sangat sulit dipahami. Begitulah, 7 hari pun berlalu. Setelah itu, saya mengonsumsi satu ramuan mujarab lagi. Hua Yao terdengar sedikit mendesak saat menjawab. Apakah kamu merasakan aliran energi di dalam tandianmu? Saya menggelengkan kepala dengan sedikit putus asa. Masih belum. Hua Yao, apakah kamu bilang ini karena saya terlalu bodoh? Saat ini saya merasa sedikit malu. Merasa telah mengecewakan semua usaha pengajaran yang diberikannya selama beberapa hari ini. Hua Yao mendengar dan juga menghela napas dengan putus asa. Tiba-tiba ia bertanya. Coba lihat, sisa berapa banyak pil penangkal? Aku mengeluarkannya semua dan menghitung. Masih ada 6 biji lagi. 6 butir ditambah 1 yang baru saja kau konsumsi.
Kau tinggal di sini paling lama sekitar 70 hari. Tampaknya dengan bakatmu. Dalam 2,5 bulan ingin mencapai latihan tingkat pertama teknik dasar. Masuk ke tingkat pertama dalam periode kultivasi energi agak tidak mungkin. Sepertinya ia menyadari bahwa bakatku tidak terlalu baik. Energi kembali sedikit menampilkan rasa tidak sabar. Aku tidak mengatakan apapun. Entah kenapa. Saat ini tiba-tiba tidak ada kekhawatiran. Yang ada hanyalah ketidakpedulian dan kebuntuan terhadap nasib sendiri. Di dalam hati, muncul rasa amarah yang belum pernah ada sebelumnya. Kebencian terhadap ketidakadilan Tuhan ini. Gung Batu terdiam, dan aku juga tidak melanjutkan. Setelah waktu yang lama berlalu, barulah Hua Yao berbicara. Ambil buah yang di atas itu. Ingat, hanya boleh mengambil satu buah. Jika tidak, dengan bakatmu, meminum pil kedua pasti akan membuatmu mati meledak. Suaranya penuh dengan rasa sakit yang sangat mendalam. Sambil disertai sedikit rasa putus asa. Aku sudah sangat percaya pada kata-katanya. Segera aku memetik satu buah dari atas dan menelannya. Rasanya lumayan enak. Namun, selanjutnya, aku merasakan nyeri hebat yang tidak bisa kutahan di dalam tubuhku. Aku berteriak kesakitan dan jatuh ke tanah, mulai kejang. Merasakan pembuluh darah di dalam tubuhku hampir meledak. Pandanganku menjadi gelap. Beberapa kali aku hampir pingsan. Tapi aku tetap menggigit gigi. Memaksa diriku untuk tetap sadar. Setelah 1 jam, rasa sakit akhirnya perlahan-lahan menghilang. Aku juga mulai merasa lebih segar. Sampai aku merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan dalam tubuhku. Baru kusadari bahwa di permukaan tubuhku muncul lapisan kotoran hitam. Nak, terus berjalan ke dalam. Di sana ada sebuah sungai bawah tanah. Kau pergi cuci dulu. Hua Yao melihat aku berusaha maju. Aku sedikit merasa terhibur. Aku mengikuti suara air seperti yang dia katakan. Saat itu pikiranku jernih dan mataku tajam, terasa sangat ajaib. Aku menemukan lokasi sungai bawah tanah yang cocok. Aku melompat dan mencuci dengan baik. Aku menyadari bahwa luka dalam yang ditinggalkan oleh pemukulan Yang Hu sudah banyak membaik. Dalam hatiku, aku tanpa ragu penuh rasa syukur kepada Hua Yao. Setelah mencuci bersih, aku juga sengaja mencuci pakaian tua yang sudah rusak. Kemudian, aku kembali di depan Hua Yao dengan pakaian yang belum kering. Ayo terus berlatih. Selanjutnya, kau seharusnya merasa ini jauh lebih mudah dibanding sebelumnya. Hua Yao dengan penuh percaya diri berkata kembali. Benar saja, saat aku berlatih kembali teknik sempurna berlatih Ziwan, aku benar-benar merasa jauh lebih mudah. Setelah 2 bulan berlatih keras lagi, ketika pil puasa hanya tersisa 1 biji terakhir, akhirnya saya berhasil menyempurnakan latihan tahap pertama. Dengan perasaan bersemangat ingin memberitahu Hua Yao. Namun tiba-tiba saya melihat bola cahaya hijau muda terbang keluar dari kebun. Di depan mata saya, semuanya berkilau. Belum sempat saya berbicara. Bola cahaya hijau itu langsung masuk ke dahi saya. Diiringi dengan suara berdengung. Saya hanya merasakan sakit yang hebat di dahi. Kemudian saya pun bermimpi yang sangat aneh. Dalam mimpi, saya menjadi bola cahaya hitam sebesar kepalan tangan. Mengembara bebas di dunia yang kabur. Tiba-tiba, bola cahaya hijau itu dengan ganas masuk. Saya jauh lebih besar beberapa kali lipat. Namun, cahaya itu sangat redup. Begitu melihat bola cahaya hitam yang saya menjadi, ia tampak sedikit terkejut seolah terkejut. Namun segera setelah itu, ia menerkam dengan ganas. Mulai menggigit bola cahaya hitam yang aku bentuk. Aku pun tak mau kalah dan maju untuk menggigit. Meskipun bentukku besar. Dengan cepat, mereka mengepungku secara menyeluruh. Namun, tingkat keganasan bola cahaya yang aku bentuk jauh melebihi mereka. Sesaat, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Seiring dengan berjalannya waktu, bola cahaya hitam yang aku bentuk semakin ganas. Bahkan mulai perlahan-lahan mengambil alih kekuasaan. Bola cahaya hijau itu merasa ada yang tidak beres dan terkejut. Namun tampaknya tidak mau menyerah, kembali menggigitku. Namun, saat aku melahap sebagian dari bola cahaya campuran, menjadi semakin ganas dan tidak terhalang. Ia menyadari bahwa aku bukan tandingan, lalu mulai melarikan diri keluar. Pada saat itu, hanya satu pikiran yang tersisa di benakku. Itu adalah satu angka yang tidak bisa ditentukan apapun. Di bawah kekuatan pikiranku yang kuat, ruang samar ini tiba-tiba mengalami perubahan. Sebuah cahaya yang samar-samar justru mengurungnya sepenuhnya. Aku tidak berani menunda bahkan sesaat. Dengan cepat menelannya hingga bersih. Entah sudah berapa lama. Aku bergidik, lalu dengan pelan membuka mata. Bisa merasakan tubuh sangat lelah dan lemah. Terutama kepala terasa sangat berat. Seperti ada banyak potongan gambar yang berkelana di otak. Saat ingin melihat dengan jelas, tiba-tiba terdengar nyeri tajam di kepala. Membuatku tidak bisa menghindar secara naluri. Setelah beberapa saat, potongan-potongan gambar itu pun menghilang. Kemudian aku juga sadar kembali. Ingat tentang bola cahaya hijau yang terbang keluar dari pembibitan sebelum pingsan. Dan dalam mimpi saling menggigit dan menelannya. Meskipun aku tidak bisa memahami segala yang terjadi, tapi bisa dipastikan, bola cahaya hijau itu pasti tidak memiliki niat baik padaku. Memiliki niat buruk. Makhluk tanaman? Minum? Aku memanggil dengan suara rendah. Tetapi setelah lama, tidak ada suara yang terdengar.
Hatiku tiba-tiba menjadi dingin. Aku tiba-tiba menatap ke kebun. Baru aku sadar bahwa tanaman itu entah kapan sudah layu. 6 buah hitam yang tersisa semua menjadi kering dan mengkerut. Tinggal kulit kering saja. Dan 7 helai daun itu semakin menguning dan rontok. Tidak ada lagi warna yang tersisa. Makhluk bunga? Aroma? Makhluk bunga. Aku tiba-tiba bangkit dan menggeram marah. Tetapi di dalam gua ini, tidak ada lagi suara makhluk bunga itu. Dan aku sudah menduganya. Bola cahaya hijau itu kemungkinan besar adalah makhluk bunga. Saat ini, aku hanya merasakan kebingungan yang sangat. Bahkan aku merasa takut. Tetapi yang lebih banyak adalah kemarahan. Tidak tahu semua ini sebenarnya kenapa, aku penuh rasa terima kasih dan kepercayaan padanya. Namun pada akhirnya, ia ternyata terus-menerus menipu dirinya sendiri. Selalu berusaha merencanakan sesuatu yang jahat terhadapku. Mengapa? 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 Aku duduk terpaku di bangku batu selama yang lama. Setelah lama, aku akhirnya bangkit dengan tatapan dingin. Aku mulai mencari dengan cermat di gua batu ini. Sementara itu, ada keraguan di dalam hatiku. Meskipun aku berhasil melatih lapisan pertama dari teknik kultivasi abadi Ziwan, tetapi sepertinya selain ada tambahan sedikit di dalam dantian. Tanpa mengetahui apakah aliran energi itu berguna, tenanganku juga tidak terlihat meningkat. Jadi, apakah aku sekarang bisa disebut sebagai seorang kultivator? Sayangnya, aku tidak bisa membaca. Setelah Hua Yao mati, aku juga tidak bisa terus berlatih. Setelah keluar, apapun caranya, aku harus belajar membaca. Tak sadar, aku tiba di depan tengkorak itu. Aku mengulurkan tangan untuk meraba. Menjadi debu dan hilang. Itu benar-benar menjadi debu dan menghilang. Dan tempat ia duduk menunjukkan sebuah rak tersembunyi. Di dalamnya ada sebuah batu pipih berwarna putih. Dan sebuah kotak persegi seukuran telapak tangan. Saya memegang batu giok putih di tangan saya. Saya telah mempelajarinya selama setengah hari. Namun, saya benar-benar tidak mengerti apa sebenarnya ini. Kemudian saya membuka kotak persegi itu. Menemukan bahwa di dalamnya ternyata penuh dengan jarum sulam. Namun, tampaknya itu bukan jarum sulam. Ini jauh lebih tebal dari jarum sulam. Di atasnya juga tampak cahaya misterius yang mengalir. Saya mencari dengan teliti beberapa kali lagi. Melihat bahwa tidak ada penemuan lain. Saya baru saja mengemas semua barang. Akhirnya saya melihat sekali lagi ke arah tanaman yang layu itu. Pertama saya pergi ke terowongan yang runtuh. Setelah menemukan bahwa tidak ada kemungkinan untuk naik, saya terpaksa kembali ke gua batu. Mengikuti sungai bawah tanah terus berjalan ke bawah. Sebelumnya, Hua Yao pernah menyebutkan, sungai bawah tanah ini mengarah ke sebuah lembah. Saya kira pasti bisa menemukan jalan keluar. Ketika saya melewati banyak rintangan dan akhirnya keluar dari Gunung Wanglong, menatap langit cerah tanpa awan yang membentang sejauh 1000 mil. Ada satu momen di mana saya merasa bingung harus pergi kemana. Saya awalnya berniat langsung pergi ke kota untuk belajar membaca. Untuk sementara tidak kembali ke desa yang Zuang. Tapi saat saya memikirkan barang-barang yang saya bawa ini, jika ditemukan oleh orang yang berbahaya, itu bisa jadi masalah. Selain itu, saya tidak memiliki uang sepeser pun. Ketika sampai di sana, saya juga tidak tahu harus berbuat apa. Tapi jika kembali ke desa yang Zuang, saya telah menghilang lebih dari 2 bulan, pasti akan menimbulkan kecurigaan. Terutama Yang Hu, dia pasti akan menyelidiki hingga ke akar masalah. Jika saya sudah bisa membaca, saya pasti tidak akan pergi kemana-mana. Hanya akan berkonsentrasi berlatih di pegunungan. Hingga saya memiliki kemampuan untuk membalas dendam kepada kakek. Setelah berpikir dan berpikir, saya memutuskan untuk kembali ke desa yang Zuang terlebih dahulu. Lagi pula, tempat yang kita kenal memberikan rasa aman yang lebih. Saya sengaja menunggu hingga malam tiba. Saya diam-diam mengubur beban di tempat yang sangat tidak mencolok. Hanya setelah itu saya kembali ke desa sendirian. Belum mendekati rumah yang hancur tersebut, anjing di rumah Yang Hu tiba-tiba mulai menggonggong dengan liar. Yang Hu mendengar suara itu. Ia membuka pintu sambil membawa sebuah kapak dan keluar. Ini aku. Aku berbicara dengan dingin. Mendengar suaraku, Yang Hu tertegun sejenak. Kemudian ia terlihat agak terkejut. Bocah brengsek, kau masih hidup? Aku pikir kau sudah mati. Suaranya sangat dingin. Di matanya, aku bahkan tidak lebih baik dari anjing penjaga itu. Aku juga malas berbicara lebih banyak dengannya. Langsung masuk ke dalam rumah reot. Langsung berbaring di tempat tidur dan tidur nyenyak. Tatapan Yang Hu menyala dengan kemarahan. Tapi aku selalu bersikap dingin padanya. Bahkan jika ia memukuli dan menghina aku setiap hari, sikapku tidak pernah berubah. HMPH, tidak mati juga baik. Aku masih bisa mendapatkan banyak keuntungan kali ini. Yang Hu mendengus dingin dan berbalik masuk rumah. Setelah kembali ke desa, aku selama beberapa hari sama seperti biasanya. Tidak menunjukkan tanda-tanda aneh sama sekali. Hanya pada suatu malam yang dalam, saya diam-diam membawa barang dan menyimpannya di rumah tanah yang rusak. Aneh juga, setelah saya kembali, Yang Hu bahkan dengan anehnya mengirimkan makanan setiap hari. Pada hari kelima, saya baru saja bangun dan keluar dari rumah tanah. Lalu saya melihat seorang asing yang tampak garang datang.
melihat saya mendekat. Di wajah Yang Hu yang penuh dengan lemak, tiba-tiba muncul senyuman. Xiao Yang, kemarilah. Mendengar itu, kelopak mata saya sedikit bergerak. Namun saya tetap berjalan tenang ke halaman. Pria berbadan besar yang tampak garang dengan wajah penuh daging. Mengamati saya dari atas ke bawah dengan teliti. Yang Hu, anak ini terlalu kurus, bukan? Apakah dia bisa? Hehe, Zhao Gongtou, meskipun anak ini kurus, tapi tulangnya kuat. Dia juga memiliki sedikit kekuatan. Melihat pria besar itu terlihat sedikit tidak senang. Yang Hu segera menjelaskan dengan menjilat. Baiklah, jika dia kuat, saya akan membawanya pergi. Setelah selesai, pria kekar itu menunjuk ke arahku. Ayo kamu ikut saya. Aku berdiri di sana, benar-benar bingung dan terpaku di tempat. Melihat situasi, Yang Hu mengeluarkan selembar kertas yang penuh dengan tulisan dari dalam sakunya. Dengan senyum palsu, dia berkata, seorang remaja bernama Xiao Yangming. Ini adalah Zhao Gongtou dari kabupaten sebelah. Dia datang untuk merekrut tenaga kerja di desa kita. Aku sudah berhasil mendapatkan satu tempat untukmu. Sudah menandatangani kontrak kerja dengan Zhao Gongtou. Kamu ikut dia saja. Jadi ini juga dianggap sebagai pekerjaan resmi di masa depan. Aku juga bisa merasa berutang budi kepada kakekmu yang sudah meninggal. Setelah mendengarnya, aku ingin sekali menamparnya beberapa kali. Yang Hu ini tahu bahwa aku tidak mengerti. Bahkan jika ada sesuatu yang tidak beres, dia tidak akan bisa tahu. Yang lebih menjengkelkan adalah, orang inilah yang menyebabkan kematian kakekku. Dia malah berpura-pura tidak bersalah dan sabar. Ini benar-benar menjijikan. Kemudian aku menatap pria kekar itu. Bolehkah saya bertanya kepada Zhao Gong? Apa sebenarnya yang tertulis di kertas ini? Pria kekar itu melirik Yang Hu sekejap. Kemudian dia berkata dengan tenang. Ini memang merupakan kontrak kerja yang ditandatangani oleh Yang Hu atas namamu. Isinya adalah kamu akan pergi ke tambang Singsan untuk menambang. Dalam sebulan kamu bisa mendapatkan 2 liang perak. Setelah bekerja selama 3 tahun, kamu bisa pergi. Menambang? Saya sedikit mendengar tentang ini. Baik saat kakek masih hidup maupun dalam beberapa tahun terakhir. Saya pernah mendengar ada orang dari tambang yang datang ke desa untuk merekrut tenaga kerja. Ada juga yang kaya karena menambang dan kembali ke desa untuk menikahi istri. Menjalani kehidupan yang baik. Jika saya pergi menambang untuk sementara waktu, membicarakan perak membuat belajar tulisan menjadi lebih mudah. Tapi saya sebenarnya tidak mungkin mempercayai kata-kata Yang Hu. Jadi Zhao Gong mengatakannya secara langsung dan saya merasa ragu-ragu. Tidak ada yang perlu dipersiapkan. Mengemas beberapa pakaian kasar untuk berganti. Setelah berpikir dengan hati-hati, saya memutuskan untuk memasukkan barang-barang yang didapat di gua batu ke dalam tas. Kemudian mengikuti Zhao Gong menuju jalan besar di luar desa. Naiklah ke gerbong yang diparkir di tepi jalan. Begitu naik ke kereta, dia sudah melihat beberapa anak-anak remaja berdesakan di dalamnya. Mereka semua mengenakan pakaian compang-camping seperti dirinya. Terlihat jelas bahwa mereka adalah anak-anak dari keluarga miskin. Kereta berjalan terombang-ambing selama 4 hingga 5 hari. Akhirnya mereka tiba di pertambangan yang terletak di dalam pegunungan. Semua turun dari gerbong, cepat. Dengan suara makian kasar, gerbong dibuka. Pria bertubuh kekar yang sebelumnya bersikap lembut itu tiba-tiba tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Mengangkat cambuk dan mulai memukuli beberapa orang. Aduh, Zhao Gong, kenapa memukul orang? Di antara mereka, 2 anak yang sedikit lebih besar. Mereka berteriak kesakitan sambil bingung bertanya. Melihat kejadian itu, aku merasa sedikit firasat buruk dalam hati. Memukul orang? Hehe, kalian memang dibeli dengan uang sungguhan olehku. Mau memukul atau mengutuk? Kan tergantung suasana hati saya. Zhao Gongtou meludahkan dengan keras ke tanah. Dia melanjutkan dengan suara yang mengancam. Kalian berlima sekarang sudah menjadi budak tambang saya. Jika kalian tidak patuh pada perintah saya. Kalau kalian mati karena keteledoran, itu juga pantas. Saya mau pulang. Salah satu anak kecil itu menangis dan berlari menuju keluar tambang. Berusaha melarikan diri dari tempat ini. Namun, belum melangkah jauh, dia sudah dihentikan oleh seorang pria besar. Pria besar itu langsung menendangnya hingga terbang. Dia jatuh dengan keras ke permukaan batu yang keras. Setelah beberapa kali kejang, darah kotor mengalir dari sudut mulutnya. Tidak tahu apakah dia masih hidup atau mati. Adegan ini langsung membuat yang lain terkejut. Wajah mereka pucat dan berdiri kaku di tempat. Tidak berani bergerak lagi. Mata saya dingin dan tanpa sadar saya menggenggam tinju. Mengetahui bahwa saya telah dijual oleh Yang Hu menjadi budak tambang. Dalam dada, muncul api kemarahan yang menyala-nyala. Namun, pemandangan menyedihkan di depan mata terus mengingatkan saya. Saya tidak boleh terbawa emosi. Saat ini, saya harus membungkus perasaan saya. Kemudian, anak kecil itu dibawa pergi. Sementara itu, 4 orang yang tersisa ditempatkan di sebuah gubuk kayu yang sederhana. Di dalam gubuk itu hanya ada 5 tempat tidur dari papan, tidak ada yang lain. Di dalam kereta, perjalanan terasa bergetar dan melelahkan. Ditambah lagi dengan ketakutan sebelumnya. 3 orang lainnya segera jatuh ke tempat tidur dan mulai mendengkur. Aku pun ikut berbaring. Kedua tangan saya menyandarkan di belakang kepala.
Namun, saya tidak bisa tidur sama sekali. Segera saya bangkit dan duduk bersila. Saya pun mengulang teknik pertama dari Ziwan Jue. Seluruh tubuh saya seketika terasa segar. Kelelahan pun lenyap. Saya bisa merasakan aliran energi aneh di dalam tubuh saya. Sepertinya aliran itu semakin menguat. Namun, saya tidak bisa mengetahui apa sebenarnya kegunaan aliran ini. Saat sedang merenungkan, pintu rumah kayu didorong terbuka. Seorang pemuda kurus dengan wajah pias masuk. "Jangan tidur lagi, cepat bangkitlah. Ikuti saya untuk mengambil alat." Pemuda itu menendang tempat tidur satu persatu. Dengan kasar, ia mengangkat beberapa orang dari tempat tidur. Sementara itu, saya memanfaatkan ketidakwaspadaan orang lain, menyembunyikan beban di bawah tempat tidur dengan diam-diam. Kemudian, beberapa orang itu mengikuti pemuda itu menuju sebuah rumah batu. Di dalam rumah batu, ada seorang kakek tua yang lemah. Setelah pemuda itu memberi hormat kepada kakek, ia pun berbicara kepada beberapa orang tersebut. Ini adalah Wei Lao, yang mengawasi alat di tambang Xingshan. Jika alat rusak dan perlu diperbaiki atau diganti, langsung saja cari Wei Lao. Setelah selesai berbicara, pemuda itu kembali berbicara kepada kakek. "Wei Lao, tolong berikan satu set alat untuk masing-masing dari mereka." Wei tua terbatuk. Lalu ia berdiri dengan suara tersebut. "Ikuti saya." Beberapa orang itu mengikuti kakek masuk ke dalam rumah. Di dalamnya terdapat banyak alat dari batu dan besi. Setiap orang menerima satu cangkul batu dan satu pik besi. Alat-alat ini semua sangat berat. Liu Song, yang ukurannya hampir sama dengan saya, bahkan hanya mengangkatnya saja sangat berat. Belum lagi harus membawanya untuk menambang. Hulai dan Zhang Gu berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Mengangkatnya tidak menjadi masalah. Saya awalnya berpikir pasti akan seberat Liu Song. Tapi saya tidak menyangka bisa mengangkatnya dengan mudah. Saya segera berpura-pura terlihat sangat sulit. Tidak ingin orang lain melihat betapa mudahnya saya. Namun, Wei Lao masih memperhatikan tindakan saya. Di mata tuanya yang kabur, seketika muncul kilatan aneh. "Kamu, siapa namamu?" Mendengar itu, saya terkejut sejenak. Tapi saya tetap menjawabnya dengan jujur. Wei Lao mengangguk setelah mendengarnya. Kemudian dia melihat kepada pemuda itu. "Tubuhku yang sudah tua ini. Kondisi tubuh saya juga tidak terlalu baik. Anak ini biarkan tinggal untuk membantuku." Pemuda itu mendengar, matanya seketika menunjukkan sedikit kecemburuan. Dia dengan cepat melakukan penghormatan. Wei Lao berbicara, "Itu tentu tidak masalah." Setelah selesai berkata, dia menatapku lagi. "Kau benar-benar beruntung, anak muda. Cepat, ucapkan terima kasih kepada Wei Lao." Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi samar-samar aku menyadari bahwa sepertinya aku tidak perlu menambang lagi. Jadi aku segera belajar untuk melakukan penghormatan dan mengucapkan terima kasih. Pemuda itu segera membawa Hu Chai dan beberapa orang pergi. Aku berdiri di tempat, agak kebingungan. Sementara Wei Lao menatapku dengan tatapan aneh. "Xiao Yang, aku melihat kau cukup kuat. Jadi aku akan membiarkanmu tinggal di sini untuk membantuku. Namun, pekerjaan di sini juga tidaklah mudah. Ini adalah hari pertama, jadi kenali dulu. Ini adalah beberapa aturan tentang alat penambangan di tambang Xingshan. Kamu harus mengingatnya dengan baik." Sambil berbicara, dia melemparkan sebuah buku tipis padaku. Aku mengulurkan tangan untuk menerima. Sementara itu, ekspresi wajahku memperlihatkan sedikit rasa canggung. Wei Lao, saya tidak bisa membaca." Wei Lao tampaknya tidak terkejut dengan keadaan ini. "Bagaimanapun, siapa yang bisa dikirim ke sini untuk menambang? Ada berapa banyak yang dapat membaca di antara mereka? Tidak bisa membaca tidak masalah. Yang penting kamu melakukan pekerjaanmu dengan baik di sini. Saya bisa mengajarkanmu perlahan-lahan." Mendengar itu, hatiku berbahagia. Bukankah ini yang paling aku butuhkan saat ini? Namun setelah mengalami berbagai penipuan sebelumnya, aku mulai lebih berhati-hati dalam menghadapi situasi. Segera setelah itu, aku mulai mengucapkan terima kasih. "Terima kasih banyak, Wei Lao." Namun, Wei Lao mengulurkan telapak tangannya. Jangan tergesa-gesa untuk berterima kasih padaku. Aku membiarkanmu tinggal dengan syarat. Mulai besok, kamu harus berlari mengelilingi tambang sekali dalam 1 jam setiap hari. Jika tidak menyelesaikannya, maka sarapan dan makan siang hari itu akan hilang. Jika kamu bisa menerima, maka tinggallah. Jika tidak bisa menerima, kamu juga bisa kembali ke tambang." Meskipun saya tidak begitu mengerti mengapa dia meminta seperti itu. Tapi saya sudah sering mengumpulkan obat di Gunung Wanglong sejak kecil. Saya merasa bahwa ketahanan saya masih ada. Selain itu, saya juga bisa belajar huruf bersamanya. Jadi setelah mempertimbangkan, saya langsung menyetujuinya. Setelah itu, Wei Lao menjelaskan beberapa aturan penting kepada saya. Setelah mempertimbangkan tanggung jawab yang harus diemban, lalu duduk di depan pintu rumah batu dan sedikit memejamkan mata. Saat ini, saya tidak bisa tidak merasa sedikit cemas. Takut tas yang saya sembunyikan di bawah tempat tidur ditemukan oleh Hulai dan yang lainnya. Jadi saya bertanya, "Lalu, Wei Lao, di mana saya tinggal mulai sekarang?" "Tentu saja, tinggal di rumah batu ini. Di dalam ada tempat tidur, kamu tinggal rapikan saja." "Baik, Wei Lao,
Jadi saya akan kembali untuk mengambil barang-barang. Setelah mengucapkan selamat tinggal padanya, saya kembali ke rumah kayu sederhana yang sebelumnya. Baru sadar bahwa di dalam ruangan tidak ada siapa-siapa. Segera mengambil barang bawaannya dan bergegas kembali ke rumah batu. Dan di salah satu sudut ruangan belakang, menemukan tempat tidur yang disebutkan oleh Wei Lau. Setelah membereskan sedikit, menempatkan barang bawaannya di bawah selimut. Barulah ia menuju ke ruangan yang penuh dengan alat. Saya harus terlebih dahulu mengenali semua jenis peralatan di sini. Dan mengklasifikasikan serta mengatur dengan rapi. Juga harus mengeluarkan yang rusak untuk diperbaiki oleh Wei Lau. Beberapa hari ke depan, saya selalu lapar di pagi dan siang hari. Karena tidak mungkin berlari mengelilingi tambang dalam satu waktu. Mengelilingi tambang sepenuhnya. Namun Wei Lau mulai mengajarkan saya membaca. Metode pengajarannya juga sangat unik. Ternyata dimulai dari tulisan di buku kecil itu. Dan saya juga menyadari kemampuan pemahaman dan belajar saya. Sangat baik sampai membuat saya terkejut. Tak bisa tidak teringat pada buah hitam yang saya makan. Ditambah dengan kata-kata Huayao pada waktu itu. Saya rasa buah itu yang meningkatkan kemampuan saya. Beberapa hari kemudian, pria berjanggut lebat itu tiba-tiba masuk dengan penuh tenaga. Wei Lau, ini bagaimana? Anak ini saya beli dengan uang sungguhan. Pria itu berdiri di depan batu dengan ekspresi muram. Suaranya sangat tidak puas. Namun Wei Ze tampaknya tidak peduli. Ia menjawab dengan tenang. Berapa banyak uang yang kau habiskan? Aku memberikannya untukmu. Namun, pria itu hanya mendengus dingin. HMPH, Wei Zheng. Orang lain takut padamu, tetapi aku, Zhao Min tidak takut. Di pintu hitam. Keponakanku adalah murid inti dari pintu dalam. Sedangkan kau hanyalah seorang elder luar yang dipindahkan ke tambang. Mau merebut budak tambang saya? Tidak ada peluang. Wei Lau tiba-tiba mengangkat kepalanya mendengar kata-kata itu. Tatapannya sangat dingin. Zhao Min, anak ini sudah pasti akan saya ambil. Jika kau tidak setuju, suruh keponakanmu datang mencariku untuk masalah ini. Saya ingin melihat, apakah saya, seorang elders luar yang telah melakukan kesalahan besar, atau kamu yang lebih besar masalahnya? Zhao Min tidak menyangka bahwa Wei Lau akan bersikap begitu tegas. Sekarang ini justru membuatnya sedikit sulit. Dia tidak terlalu peduli tentang seorang budak tambang. Sikap Wei Zheng inilah yang membuatnya merasa tidak nyaman. Dia awalnya berpikir bisa memanfaatkan nama keponakannya. Namun, Wei Zheng sama sekali tidak memberinya muka. Baiklah, tunggu saja. Setelah mengatakannya, dia pun berbalik dan pergi dengan wajah yang sangat jelek. Saya memandang semua ini dengan dingin, tetap diam. Hingga Zhao Min pergi, saya maju untuk bertanya. Wei Lau, apakah saya tidak merepotkan Anda? Namun, Wei Lau hanya menunjukkan wajah yang meremehkan. Penguasa ini hanya mengandalkan keponakannya yang berbakat. Meskipun saya adalah orang yang dihukum dan diremehkan di sini oleh sekte. Tapi bukan sembarang murid yang berani melecehkan. Aku belum pernah mendengar tentang aliran apapun. Penatua murid. Istilah-istilah ini terasa asing dan baru bagiku. Tapi aku tidak banyak bertanya. Hanya ingin segera bisa membaca. Agar bisa sepenuhnya memahami 3 buku kuno dan gulungan hitam itu. Lalu bisa melanjutkan latihan. Menjadi seorang kultivator sejati. Begitulah, 2 bulan lebih berlalu dengan cepat. Zhao Min bahkan tidak pernah muncul lagi. Selama itu, aku juga sudah sepenuhnya mengerti tentang distribusi alat dan hal-hal lainnya. Dan di bawah bimbingan Wei Lau, aku menguasai semakin banyak karakter. Sambil berbincang santai dengan Wei Lau, aku mulai mengerti apa yang disebut aliran. Suatu pagi ini, langit masih gelap. Aku sudah keluar dari rumah batu dan mulai berlari mengelilingi gunung. Ketika berlari ke suatu tempat terpencil yang sepi, aku melihat sekeliling dengan hati-hati. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, aku segera menyusup ke dalam sebuah gua tambang yang sangat tersembunyi. Kemudian dengan terampil saya menggeser celah batu. Saya mengeluarkan sebuah buku kuno yang telah menguning. Untuk menjaga kerahasiaan absolut dan tidak ada yang terlupa. Saya memanfaatkan kesempatan berlari mengelilingi gunung di pagi hari. Saya telah menyimpan 3 buku kuno, gulungan, dan sebagainya. Masing-masing disembunyikan di beberapa gua tersembunyi di luar tambang. Sementara itu, buku kuno yang saya pegang ini bukanlah teknik utama, melainkan sebuah buku tebal yang disebut catatan mengolah ramuan. Di dalamnya tercatat banyak nama dan kegunaan herba langka. Juga mencatat beberapa resep obat, serta metode dan langkah-langkah rinci untuk merebus ramuan yang dijelaskan dalam resep. Selain itu ada beberapa api spiritual dari langit dan bumi. Dan perkenalan tentang kelebihan dan kekurangan api nyata dari para kultivator. Sayangnya, pemahaman saya tentang tulisan saat ini masih terbatas. Saya hanya bisa memahami secara kasar, belum bisa sepenuhnya mengerti. Namun, saya juga mengetahui dari buku itu nama dan khasiat beberapa botol ramuan yang didapatkan sendiri. Obat berwarna biru yang dapat menyembuhkan luka dalam dan luar disebut Yang Yuan DN. Yang berwarna hijau adalah King Xinwan yang dapat mengatasi berbagai racun. Yang terakhir, yang berwarna serba, adalah obat jenis Guben Pei Yuan, RZHNDN. Namun, selain King Xinwan, tidak banyak yang tersisa. Terutama adalah Bas HNDN. Menurut catatan yang tertulis,
Obat ini memiliki efek yang jelas bagi praktisi di bawah tingkat 9 dari Key Refinement. Memiliki efek yang jelas dalam meningkatkan kemampuan kultivasi. Namun, harus menunggu sampai mencapai tingkat 3 dari Key Refinement sebelum dapat diminum. Setelah membaca catatan alkimia dengan sangat serius, saya segera tiba di sebuah gua tambang yang ditinggalkan lainnya. Di sini tersimpan sebuah teknik kultivasi abadi yang lain, bernama Tiandi Hunyuan Jue. Sangat berbeda dengan metode kultivasi yang dijelaskan oleh Ziwan. Dengan pemahaman saya tentang tulisan saat ini, ini tampaknya adalah sebuah teknik yang khusus untuk melatih kekuatan tubuh. Halaman-halamannya sangat rusak. Yang lebih menakjubkan adalah, hanya beberapa halaman awal yang tersisa. Halaman belakang semuanya kosong. Tidak ada kata-kata di situ. Saya memegang teknik kultivasi dan membacanya dengan sangat pelan. Hampir setiap kata saya pikirkan dengan cermat. Dengan cepat saya sepenuhnya tenggelam dalam teknik kultivasi yang misterius ini. Teknik ini terutama digunakan untuk melatih tubuh dengan menarik energi spiritual. Dari kulit ke otot, ke meridian, tulang, hingga darah. Sambil menggunakan berbagai bahan langit dan bumi yang dijelaskan dalam buku. Mengolahnya menjadi ramuan mujarab untuk dimakan. Atau merendamnya dalam larutan obat. Dengan demikian, terus meningkatkan kekuatan tubuh. Teknik ini hanya sekedar dibaca. Saya merasa seolah-olah telah memasuki dunia yang ajaib. Saya sangat menghormatinya dalam hati. Tanpa henti. Bahkan tanpa sadar saya mulai duduk bersila dan menutup mata untuk berlatih. Menarik energi spiritual untuk melatih meridian. Sama sekali lupa akan berlalunya waktu. Ketika saya membuka mata lagi, saya terkejut dalam hati. Segera menyimpan kembali teknik kekacauan langit dan bumi. Kemudian berlari kembali ke rumah batu. Melihat ekspresi Wei Lao yang agak tidak senang. Saya sedang memikirkan bagaimana cara mengalihkan perhatian ketika. Ternyata dia hanya berkata dengan tenang. Kali ini terlalu lama, jangan diulang lagi. Saya segera mengangguk setuju. Kemudian saya berbalik dan pergi untuk merapikan alat perbaikan. Hari-hari berikutnya. Setiap pagi saya biasa berlari mengelilingi gunung. Selama itu saya juga sengaja mempercepat kecepatan. Tujuannya adalah agar saya bisa mempelajari teknik lebih lama. Waktu juga berlalu dengan cepat. Tanpa sadar, saya telah berada di tambang Xingshan ini selama 6 bulan. Saya hampir berhasil mencapai tingkat kedua teknik Ziyuan. Telah memasuki fase Qi tingkat kedua. Kini saya sudah bisa membaca keseluruhan teknik Ziyuan. Dan mengetahui bahwa aliran energi di dalam dantiannya adalah kekuatan magis. Teknik ini juga dilengkapi dengan beberapa jenis sihir dasar. Namun, itu memang terlalu rumit dan mendalam. Sekarang saya sama sekali tidak memiliki petunjuk. Setelah memasuki tahap kedua Qiang, selain dari pertumbuhan kekuatan spiritual, saya bisa merasakan semangat saya menjadi lebih penuh dan segar. Tubuh juga tampaknya jauh lebih ringan. Pada suatu sore hari itu, setelah makan malam, saya sedang bersiap untuk melanjutkan pelatihan teknik kultivasi abadi. Namun, tiba-tiba Wei Lao muncul. Penampilannya hari ini tampak sedikit aneh. Baru saja duduk, dia langsung bertanya, "Xiao Yang, selama setengah tahun ini, bagaimana menurutmu perlakuanku terhadapmu?" Mendengar pertanyaan itu, saya sedikit terkejut. Saya tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba bertanya seperti itu. Namun, saya tetap menjawab dengan jujur. Wei Lao memperlakukan saya dengan sangat baik. Jawaban saya tampaknya membuatnya cukup puas. Dia batuk beberapa kali sebelum melanjutkan. "Haha, pasti kamu sangat heran. Mengapa selama setengah tahun ini saya selalu membuatmu berlari mengelilingi gunung?" Saya memang merasa sedikit bingung. Setelah mengatakannya, kelopak mataku sedikit berkedut. "Seorang remaja, Xiao Yang, aku akan langsung bicara. Aku membiarkanmu di sini membantuku. Dan memintamu menghabiskan waktu setengah tahun berlari di sekitar gunung untuk memperkuat tubuhmu. Semua ini untuk menjadikanmu anak uji ramuanku." "Anak uji ramuan?" "Benar. Saya sebenarnya adalah seorang elders dari Tang Racun di pintu luar gerbang hitam. Namun karena ramuan penawar yang kubuat masih memiliki cacat, mengakibatkan gadis besar dari sekte Wu keracunan dan wajahnya rusak. Pemimpin sekte sangat marah dan menghukumku untuk dieksekusi. Untungnya, gadis besar itu berhati baik dan menyisakan nyawaku. Akhirnya, aku dihukum oleh sekte dan dikirim ke sini untuk merenungkan kesalahan." Saat membicarakan ini, Wei menghela napas. Di wajahnya jelas terlihat kesedihan. "Selama bertahun-tahun ini, aku terus-menerus meneliti manusia. Berharap untuk menyempurnakan resep penawar ini. Dalam beberapa hari terakhir, aku merasa resep ini sudah hampir selesai. Namun, aku yang terhukum ini tidak bisa meninggalkan Gunung Xing. Jadi saya hanya bisa menempatkan kandidat percobaan obat pada kalian yang menambang." Setelah mendengarkan, wajahku perlahan menjadi suram. "Aku mengerti maksudnya. Maksudmu adalah ingin membiarkanku keracunan, bukan? Lalu meminum obat penawar yang kau buat? Kurang lebih seperti itu maksudnya. Namun karena ini adalah percobaan obat, jadi bukan berarti kau harus langsung minum racun. Tapi harus merendam diri dalam racun. Aku akan mengontrol jumlah racun dan obat penawarnya. Dengan begitu aku bisa mengamati perubahan racun. Tenang saja, pasti tidak ada masalah dengan nyawamu." Saat sampai di sini, dia melihat wajahku yang sudah sangat buruk.
Setelah terdiam sejenak, dia melanjutkan. Jika kau setuju, aku akan mencari cara agar kau bisa bergabung dengan pintu hitamku dan langsung masuk ke dalam. Jika tidak mau, kau bisa pergi dan menambang sekarang. Namun, Zhao Min mungkin akan mengalihkan kemarahan padaku ke dirimu. Mendengar itu, aku tertawa dingin dalam hati. Aku sepenuhnya mengerti betapa kejam dan tidak berperasaannya dunia ini. Ternyata, kecuali kakek, tidak ada yang akan berbuat baik tanpa alasan. Jika demikian, saya juga tidak ingin berutang budi kepada Wei Lao. Dengan ramuan mujarab ajaib yang bisa mengatasi racun di tangan. Setelah berjuang sejenak, saya memutuskan untuk mengabulkannya. Namun, dia juga mengajukan 2 syarat. Pertama, perendaman racun harus dilakukan di sini. Kedua, saya berharap dia bisa mengajarkan saya seni bela diri. Wei Lao menunjukkan sedikit keheranan di wajahnya saat mendengar itu. Namun pada akhirnya dia setuju. Setelah saya beristirahat sejenak, Wei Lao membawa sebuah bak kayu besar. Kemudian, dia menuangkan air bersih ke dalam bak. Setelah itu, dia mengambil kantong ramuan. Lalu mulai menambahkan racun ke dalam air bersih. Dengan cepat, air bersih itu berubah menjadi hijau berkilau dan memancarkan bau yang sangat menyengat. Saya tanpa ekspresi, melepas pakaian dan langsung duduk. Seluruh kulit saya tiba-tiba terasa nyeri. Seolah-olah ribuan ular berbisa merayap di permukaan tubuh. Setelah beberapa saat, seluruh tubuhku yang sakit luar biasa kini menjadi gatal tak tertahankan. Di wajahku pun muncul semburat hitam. Wei Lao mengamati perubahan ekspresiku dari samping. Matanya menunjukkan tanda kegilaan. Ia tiba-tiba mengeluarkan sekantung racun dan menuangkannya ke dalam ember. Sambil mengeluarkan sebuah ramuan. Ini adalah ramuan penawar racun, cepatlah minum. Aku sedikit ragu sejenak. Namun akhirnya aku menelan ramuan itu. Dengan cepat, semburat hitam di wajahku mulai mereda. Namun tidak lama kemudian, semburat itu muncul kembali. Wei Lao melihat situasi itu dan matanya menunjukkan ketidakpuasan. Ia tampak sedikit putus asa. Bangunlah, hari ini uji racun sudah cukup. Tunggu aku bangkit dari kayu barel. Wei Lao sedang bersiap untuk membawa racun itu pergi. Aku tiba-tiba berkata, Wei Lao, biarkan racun ini padaku saja. Sebentar lagi aku akan mencarinya di tambang kosong dan menuangkannya di sana. Baiklah, tetapi racun dalam cairan ini sangat kuat. Meskipun kamu telah memakan ramuan mujarab ajaib, sisa racun di dalam tubuhmu belum hilang. Lebih baik hati-hati. Wei Lao tidak berpikir banyak, hanya menganggap ini sebagai tanda persahabatan saya padanya. Setelah berkata demikian, dia meninggalkan 1 ramuan mujarab ajaib lagi, dan memberitahu kapan harus meminumnya sebelum terburu-buru pergi. Sepertinya dia pergi untuk melanjutkan memperbaiki resep ramuan. Setelah dia pergi cukup lama, saya baru saja mengalihkan perhatian saya kembali ke cairan racun hijau. Tadi saat merendam dalam cairan racun ini, saya bisa merasakan dengan jelas rangsangan ajaib dari racun terhadap kulit dan daging. Hal itu membuat saya tidak ingin menggerakkan teknik kultivasi abadi. Namun karena Wei Lao ada di sini, saya tidak berani bertindak sembarangan. Sekarang saya bisa tenang. Saya melepas pakaian saya lagi dan duduk di dalam ember. Segera saya mulai mengoperasikan teknik. Saya perlahan-lahan menyerap racun untuk memperkuat tubuh. Ternyata benar-benar berguna. Melihat ada hasil, beban pikiran berat yang selalu saya rasakan mulai terangkat. Akhirnya saat ini saya merasakan kebebasan. 1 jam kemudian, racun dalam bak kayu mulai berubah menjadi air bersih. Untuk menghindari agar tidak diperhatikan oleh Wei tua, saya bahkan sengaja menyimpan sedikit racun di dalam tubuh. Setelah itu, saya bangkit dan mengenakan pakaian dengan baik. Merasakan perubahan dalam tubuh. Dalam hati saya sangat gembira. Saya bisa merasakan. Sekarang kulit saya mengalami perubahan halus dari sebelumnya. Permukaannya semakin halus. Namun ketahanan di dalamnya meningkat. Ini membuat saya kembali mengagumi keajaiban teknik kekacauan langit dan bumi. Selama 2 bulan berikutnya, saya melakukan cara yang sama. Setiap kali, saya menggunakan racun yang telah diuji untuk diam-diam memperkuat tubuh. Selama 2 bulan ini, Wei Lao sangat puas dengan sikap saya yang sangat kooperatif. Suasana hati saya cukup baik. Mengajarkan saya beberapa gerakan tinju dan kaki. Bahkan mengajarkan saya 1 teknik racun. Tanpa sadar, saya sudah hampir setahun di tambang Xingshan ini. Dan di wajah yang awalnya masih muda itu, kini terdapat sedikit ketegasan dan ketenangan. Tinggi badan saya meningkat dan saya juga sepenuhnya belajar membaca. Kini saya sudah bisa membaca harta karun abadi dan catatan ramuan mujarab ajaib, tanpa ada 1 kata pun yang terlewat. Namun, hanya teknik kultivasi abadi tidak bisa saya pahami sepenuhnya. Meski teknik ini hanya terdiri dari 3 halaman penuh tulisan, setiap halamannya sulit dipahami. Dan sihir yang terlampir pada kitab kuno Ziwan Jue terakhir, saya masih belum memiliki petunjuk apapun. Belajar untuk menguasainya memang sangat sulit. Namun sekarang saya perlahan bisa menenangkan pikiran. Hanya fokus pada teknik anak panah es di dalamnya. Tidak peduli seberapa penasaran saya dengan mantra lainnya, sementara ini saya abaikan. Dalam hal kemajuan, karena saya bersamaan melatih teknik kultivasi abadi dan teknik kultivasi abadi, kemajuan saya terlalu lambat.
Saya bisa merasakan dengan jelas bahwa saya masih jauh dari tingkat Ki Refinement level 3. Namun, saya juga telah melakukan beberapa penyesuaian. Tidak lagi berlatih teknik kekacauan dengan gila seperti sebelumnya, tetapi mengurangi waktu latihan secara signifikan. Saya mengalihkan fokus utama pada latihan teknik sempurna berlatih, dengan tujuan untuk segera mencapai level 3 dalam teknik kultivasi abadi. Dengan demikian, saya bisa menggunakan harta karun abadi. Ketika malam tiba, saya berada di dalam gua tambang yang ditinggalkan, memegang catatan ramuan dengan semangat yang menyala. Saat ini saya sudah bisa membaca buku ramuan ini tanpa tersisa satu kata pun. Saya juga telah mengetahui pada hari itu di Gua Batu, tanaman 7 daun yang berbuah 7 buah hitam, yang disebut sebagai buah hitam 9 daun. Ternyata merupakan tanaman abadi yang jauh lebih langka daripada ramuan dalam dunia kultivasi. Tanaman abadi ini, ketika sepenuhnya matang, dapat tumbuh 9 daun, menghasilkan 9 bunga dan 9 buah. Orang biasa, meskipun hanya mengonsumsi daunnya, semua bisa mencuci sumsum, memotong otot, dan mengalami transformasi total. Dan para praktisi kultivasi mengkonsumsi. Tidak hanya dapat meningkatkan tingkat kultivasi, namun juga dapat meningkatkan kekuatan fisik. Ini membuatku sangat ingin segera kembali ke Gua Batu itu. Karena catatan ini sangat jelas. Tanaman obat ini disebut sebagai harta karun abadi. Adalah karena setelah layu, asalkan akarnya tidak mati, maka dapat ditumbuhkan kembali untuk berbunga dan berbuah. Aku juga sudah lama ingin meninggalkan tambang Xingshan ini. Hanya saja setelah beberapa kali mengamati, menemukan satu-satunya jalan keluar menuju dunia luar di tempat ini adalah lorong yang sama saat aku datang dulu. Dan di tempat keluarnya satu-satunya itu, ada belasan ahli yang menjaga. Saat ini aku benar-benar tidak tahu apa sebenarnya kekuatan tempur dari para ahli ini. Meskipun aku sudah memiliki tingkat kultivasi Ki lapisan kedua, namun aku belum menguasai segala jenis sihir. Hanya dengan beberapa gerakan tinju dan teknik racun yang diajarkan oleh Wei Lao, aku sama sekali tidak percaya dapat melarikan diri dari sini. Jadi aku terus berusaha keras berlatih dan menunggu kesempatan. Harapan terbesar saya awalnya adalah bisa mempelajari teknik panah es. Namun sampai sekarang saya tidak mendapatkan kemajuan sama sekali. Ini membuat saya terpaksa mencari cara lain. Segera saya mengambil dari celah batu lainnya. Saya mengeluarkan batu giok putih dan kotak persegi. Baik dari beberapa buku teknik maupun gulungan hitam itu. Tidak ada informasi apapun tentang batu giok ini dan jarum halus. Setelah saya mendapatkan beberapa informasi tentang Wumen dari Wei Lao, saya mulai curiga apakah jarum halus ini sebenarnya adalah senjata rahasia. Namun sayangnya, Wei Lao bersikeras tidak mau mengajari saya teknik senjata rahasia. Dia bilang, senjata rahasia adalah dasar dari pintu gerbang dalam Wumen. Tidak boleh diajarkan kepada orang di luar pintu gerbang dalam. Saya memeriksa batu giok putih ini bolak-balik. Bahkan saya terbesit ide gila untuk menggigitnya. Namun tetap saja saya tidak mendapatkan petunjuk apapun. Saya awalnya ingin memecahkannya dengan batu untuk melihat isi. Tapi aku takut jika benar-benar memecahkannya, aku akan sangat menyesal. Akhirnya aku hanya bisa dengan putus asa menyembunyikan batu giok dan jarum halus itu. Kemudian aku berjalan cepat menuju rumah batu. Baru setengah jalan kembali, aku bisa mendengar suara teriakan dan pertarungan dari jauh. Melihat situasi itu, hatiku bergetar. Memanfaatkan sinar bulan, aku diam-diam mendekati arah sana. Begitu aku mendekat, aku melihat Wei Lao sedang bertarung melawan seorang pria berpakaian hijau yang wajahnya tertutup. Melihat Wei Lao hampir kalah, tiba-tiba ada kilatan. Dari lengan bajunya muncul bintang-bintang dingin yang menembak, langsung mengarah ke mata pria berpakaian hijau itu. Dentingan bertubi-tubi dari percikan api. Pria berpakaian hijau itu entah kapan mengeluarkan sebuah kait besi, menghalau senjata rahasia Wei Lao. Dan aku terkejut menemukan bahwa aku dapat melihat gerakan Wei Lao dengan sangat jelas. Dalam kegembiraan, aku segera di dalam pikiranku mengulangi gerakan senjata rahasia yang baru saja dia lakukan. Feng Shu, benar-benar berani memasuki wilayah kekuasaan Wumen saya. Malam ini saya akan memastikan kamu mati tanpa tempat peristirahatan. Wei Lao tampaknya mengenali orang berpakaian hijau itu. Setelah mengucapkannya, tangannya bergetar dan mengeluarkan serangkaian bintang dingin. Orang berpakaian hijau itu tidak merespon. Dia hanya terus mengayunkan kait besi untuk memblokir senjata api. Kemudian maju satu langkah, menuju kepala Wei Lao dengan keras. Wei tua berteriak marah saat melihat ini. HMPH, Feng Shu, matilah. Saat itu, ia tidak lagi menunjukkan tanda-tanda tua seperti lilin yang hampir mati. Bentuknya secepat hantu. Menghindari kait besi, sekaligus mengeluarkan senjata api lagi. Dalam jarak dekat, orang berpakaian hijau itu, dalam keadaan panik, dengan cepat menghindar. Wajahnya terkena luka panjang yang berdarah. Ada racun. Orang berpakaian hijau itu mengumpat dengan suara rendah. Tubuhnya tiba-tiba melompat ke dalam hutan pegunungan. Dengan cepat menghilang dalam cahaya bulan. Pada saat itu, dua orang bergegas datang dari arah pintu keluar tambang. Wei tua, apa yang terjadi? Seorang pria tua lainnya segera tiba dan bertanya. Itu adalah Feng Shu dari lantai giok. Ia berhasil menghindari pengawasan kalian dan menyusup ke sini.
Aku sudah melukainya. Dia terkena racunku dan tidak bisa jauh melarikan diri. Lau Jia, kalian harus cepat masuk ke dalam pegunungan dan mencari. Jangan biarkan ada yang selamat. Ayo pergi. Setelah mendengar itu, orang tua bernama Jia melambaikan tangan. Pria kurus yang datang bersamanya pun mengikuti masuk ke dalam pegunungan. Aku menahan napas dan bersembunyi di tempat gelap. Sampai Lau Wei masuk ke dalam rumah batu, aku segera melarikan diri dengan diam-diam. Orang berpakaian hijau yang bernama Feng Su itu. Jika ia sampai melarikan diri ke gua tempat aku menyimpan barang, itu akan jadi masalah. Mikirkan itu, hatiku terasa berat. Segera berlari menuju gua. Tak lama kemudian, aku tiba di luar gua terbengkalai tempat aku menyimpan barang. Belum dekat, aku sudah mendengar suara percakapan samar dari dalam. Aku berhati-hati bersembunyi di luar mulut gua, fokus mendengarkan. Feng Su, kamu benar-benar semakin tidak berguna. Bahkan tidak bisa membunuh seorang tua yang sudah hampir mati. Masih berani bermegah di lantai kaca? Setelah mendengar suara itu dengan jelas, aku merasa seluruh tubuhku bergetar. Bukankah ini adalah Lau Jia yang baru saja bertemu dengan Lau Wei? Bagaimana dia bisa ada di sini? Jia Hua, kamu masih punya muka untuk mengatakan itu padaku? Bukankah kamu bilang Wei Zheng masih teracuni? Apakah kemampuanmu sudah jauh berkurang? Tapi dia baru saja menyerang. Tidak ada tanda-tanda bahwa kemampuannya berkurang. Jika bukan karena aku sudah bersiap-siap, mungkin saat ini aku sudah selesai. Feng Su menghela napas berat dengan sangat tidak puas. Jia Hua mendengar itu dan mendengus dingin. HMPH. Wei Zheng mengakibatkan nona besar merusak penampilannya. Dalam rasa malu, dia sendiri mengonsumsi racun untuk mencoba mengembangkan ramuan penawar yang sempurna. Perkara ini seluruh women siapa yang tidak tahu? Dan juga, ramuan penawar racun yang baru saja kamu minum. Dalam waktu kurang dari 1 hari, racun di tubuhmu akan sepenuhnya lenyap. Tidak perlu khawatir. Feng Su mendengar kata-kata itu baru sedikit demi sedikit tenang. Lalu, bagaimana dengan imbalan yang sudah disepakati sebelumnya? Selama kamu bisa membunuh Wei Zheng dalam 3 hari, imbalannya akan digandakan. Perkara ini tidak bisa ditunda lagi. Saat ini Wei Zheng entah dari mana mendapatkan budak tambang untuk mencobakan ramuan. Dengar-dengar dia sudah menyempurnakan ramuan penawar racun. Jika perkara ini kembali ke Wumen dan diketahui oleh pemimpin, Wei Zheng pasti akan bangkit kembali. Saat itu, aula racun dari luar akan kembali di bawah kendalinya. Jadi akan kami berikan paling lama 3 hari lagi. Jika kamu tidak bisa melakukannya, orang lain akan menggantikanmu. Mari kita pergi. Jia Hua selesai berbicara dengan dingin lalu berjalan menuju lubang. Melihat situasi, aku hanya bisa mundur dan bersembunyi di jauh. Setelah Jia Hua membawa pria kurus itu menjauh, aku menatap lubang itu dan menjadi cemas. Sungguh aneh, apa yang ditakutkan justru datang. Bodoh sekali, orang ini malah melarikan diri ke gua tempatku menyimpan barang. Beruntung aku sudah sangat akrab dengan tempat ini. Aku tahu tempat persembunyian yang sangat bagus. Kemudian aku perlahan-lahan berjalan masuk. Sambil berdoa semoga benda yang aku sembunyikan tidak ditemukan. Setelah berlatih teknik sempurna berlatih, tubuhku semakin ringan. Tanpa menimbulkan suara, aku berhasil sampai di tempat persembunyian. Melihat melalui celah, ternyata Feng Su telah melepas penutup wajahnya dan menunjukkan rupa aslinya. Orang ini terlihat sekitar 50-an tahun dengan janggut acak-acakan. Di pipi kanannya terdapat parut mengerikan. Jelas sekali bahwa dia terluka oleh senjata rahasia Wei Lao. Saat ini wajahnya terlihat pucat, sepertinya racunnya belum hilang. Setelah melihat sejenak, aku baru menyadari. Ternyata aku bisa melihat dengan jelas di dalam gua gelap ini. Melihat wajah Feng Su dengan jelas, teknik sempurna berlatih memang tidak sia-sia. Ini tidak bisa tidak membuat percaya diri saya meningkat. Ketegangan dan ketakutan sebelumnya sepenuhnya menghilang. Bahkan saya mulai merasakan bahwa saya sangat berbeda dari orang-orang ini. Saat saya berpikir tentang hal itu, tiba-tiba terdengar suara gemerincing dari dalam gua. Sebuah cahaya putih yang bersinar muncul. Suara Feng Su dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ia bahkan mulai tergagap saat berbicara. Ia awalnya hanya menginjak-injak batu kerikil dengan sembarangan untuk melampiaskan kemarahan. Namun tidak disangka ia tidak sengaja menggeser tumpukan batu, mengungkapkan sepotong batu giok putih datar. Melihat keadaan itu, saya berpikir dalam hati bahwa ini buruk. Saat saya berencana untuk menerobos keluar tanpa memperhatikan segala sesuatu, saya berhenti ketika mendengar dia menyebutkan batu giok. Batu giok? Jangan-jangan orang ini mengenali benda ini? Melalui celah, saya melihat kedua tangan Feng Su bergetar penuh semangat. Kemudian ia mengambil batu giok itu dan sedikit ragu-ragu, langsung menempelkannya ke dahi. Tiba-tiba, otak saya bergetar. Dalam hati terasa gelisah tanpa alasan. Ternyata ini harus ditempelkan di dahi? Haha, hahaha. Memang ini adalah barang dari guru abadi, barang dari guru abadi. Tak disangka aku, Feng Su, mendapat harta karun di usia tua. Benar-benar anugerah dari Tuhan. Setelah tertawa terbahak-bahak, Feng Su bahkan mulai mengalirkan air mata tua sambil memegang Wang Jian, menangis dan tertawa. Dia sekarang malah membuatku sedikit tertegun. Tapi bagaimana mungkin aku membiarkan benda ini jatuh ke tangan orang lain? Tak peduli dia adalah ahli persilatan atau bukan.
Aku langsung menyerang secara diam-diam. Dengan satu gerakan, serangan harimau hitam meluncur dengan ganas. Lagi pula, Feng Shu telah bertahan di dunia persilatan selama bertahun-tahun. Merasakan ada yang menyerang secara diam-diam. Terkejut sejenak, lalu segera merespons. Tubuhnya berbalik dan langsung menendang. Kilatan ganas muncul di mataku, mencengkram tangan menjadi tinju. Kami bertabrakan dengan keras. Seketika, tinjuku terasa kesemutan. Aku segera melompat mundur. Dan dengan lancar mengambil kotak persegi yang tersimpan di tumpukan batu lainnya. Siapa kamu? Feng Shu terkena racun. Meskipun telah meminum obat penawar, racun yang tersisa belum hilang. Menggunakan energi memperburuk racun yang ada. Saya tidak menghiraukannya. Hanya diam-diam mengambil sebatang jarum halus dari dalam kotak. Mengikuti cara yang digunakan Wei Lao sebelumnya dengan senjata rahasia. Sekali menggerakkan tangan, jarum halus itu dilempar ke depan. Meskipun Feng Shu tidak bisa melihat wajah saya dengan jelas. Tapi dia melihat gerakan lengan saya dan menjadi waspada. Secara naluriah mundur dengan cepat. Berbicara dalam bahasa Mandarin. Feng Shu tiba-tiba merasakan sakit di kakinya. Seolah-olah ditusuk dengan keras oleh sesuatu. Dia tidak berani bergerak sembarangan lagi. Dia langsung berlari keluar dari gua tambang. Namun, tidak berlari jauh. Dia tiba-tiba kehilangan tenaga di kedua kakinya dan jatuh ke tanah. Pada saat yang sama keringat dingin mengucur dari dahinya. Melihat Feng Shu tiba-tiba jatuh. Saya memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melemparkan lagi sebatang jarum halus. Kali ini, lebih dari setengahnya langsung menusuk punggungnya. Kemudian saya mengangkat sepotong batu pecah lagi. Saya menghantamnya dengan keras di belakang kepalanya. Dengan suara dentuman. Feng Shu mati secara tidak sengaja di tanganku. Ini setelah semua adalah pertama kalinya saya membunuh. Perutku tiba-tiba bergejolak. Butuh waktu lama bagiku untuk beradaptasi. Setelah tenang, saya maju dan mengambil batu giok untuk menempel di dahiku. Seketika saya merasakan banyak tulisan mengalir ke dalam pikiranku, yang membuatku merasa pusing. Setelah menerima banyak informasi, saya tertegun di tempat itu dan tidak bisa kembali sadar untuk waktu yang lama. Ini yang disebut Feng Shu sebagai batu giok. Ternyata di dalamnya tersimpan suatu formasi misterius yang bernama formasi cahaya tersembunyi terkemuka. Dan kotak persegi itu adalah seperangkat alat sihir tingkat tinggi. Dikenal sebagai meteor api terbang. Di antaranya, jarum halus itu juga disebut jarum api terbang. Terdapat 360 buah. Setelah mengalirkan tenaga sihir ke jarum api terbang, maka dapat membentuk formasi cahaya tersembunyi terkemuka. Kemudian mengendalikan dengan kesadaran. Menjadi formasi penangkapan dan pembunuhan yang sangat hebat. Sebelumnya, saya memang belum pernah mendengar tentang alat formasi ini. Tapi mengingat berbagai informasi yang diketahui, saya rasa ini sebagian besar adalah senjata para praktisi kultivasi. Dan sebelumnya saya bahkan menganggapnya sebagai senjata rahasia biasa. Memikirkan hal itu benar-benar terasa lucu. Selain itu, dari kitab giok tersebut, saya juga mengetahui bahwa kesadaran seharusnya adalah jenis pikiran khusus yang saya rasakan semakin kuat. Sayangnya, saya masih banyak yang tidak mengerti. Andai saya bisa bergabung dengan sebuah sekte kultivasi. Namun saat ini, saya harus segera mencari kembali jarum api terbang. Dan mencari cara itu juga sangat sederhana. Karena kotak 4 sisi ini juga merupakan alat formasi yang sesuai. Disebut kotak meteor. Cukup dengan mengalirkan kekuatan magis ke dalamnya. Kotak meteor itu segera berkilau merah. Kemudian jarum terbang yang berserakan di dalam gua tambang itu. Bahkan termasuk yang tertancap di dalam tubuh Feng Shu. Semuanya otomatis kembali ke dalam kotak meteor. Segera saya mengeluarkan sebutir yang diisi dengan kekuatan sihir. Kemudian mengikuti cara senjata tersembunyi milik Wei Lao. Dengan cepat saya melepaskan jarum itu. Terlihat seberkas cahaya hitam meluncur pergi. Jarum api terbang tiba-tiba menusuk dinding batu keras dan menghilang. Mana? Mantra? Artefak magis. Saat itu saya juga mulai memahami sesuatu. Setelah merenung dalam waktu yang lama, barulah saya menggunakan kotak meteor untuk mengembalikan jarum api terbang ini. Kemudian saya mencoba membentuk formasi cahaya tersembunyi tertinggi. Namun sayangnya berakhir dengan kegagalan. Sepertinya karena tingkat kultivasi saya saat ini terlalu rendah. Kesadaran spiritual dan kekuatan sihir juga cukup lemah. Bahkan untuk formasi cahaya tersembunyi tertinggi yang membutuhkan setidaknya 36 jarum api terbang. Saya tidak dapat mengendalikan semuanya secara bersamaan. Namun saya merasakan sesuatu yang samar. Sepertinya ini bukan hanya masalah kekuatan sihir dan kesadaran spiritual. Ada yang kurang dalam perasaan ini. Sudah memikirkan lama, tetap tidak ada petunjuk. Karena tidak bisa dipahami. Saya tidak akan melakukan usaha yang sia-sia lagi. Dan hasil malam ini sudah sangat besar. Cukup membuat saya sangat senang. Sekarang saya akhirnya tidak perlu khawatir lagi tentang kekuatan saya yang lemah. Saya pun mengumpulkan semua barang yang tersembunyi di berbagai gua. Saat menyelesaikan semua ini, pagi hampir tiba. Dalam perjalanan kembali ke rumah batu. Saya ragu apakah harus memberitahu Wei Lao tentang masalah Jiahua dan Feng Shu. Namun pada akhirnya saya memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa. Dengan begitu, saya akan berlatih diam-diam beberapa waktu lagi. Menunggu kemampuan saya mencapai tingkat 3 dari Ki Refinement.
maka saya tidak akan tinggal di sini lagi. Mengenai orang itu, dia memang tidak memiliki niat baik terhadap saya. Meskipun dia memang memiliki sedikit kebaikan terhadap saya. Tapi berjanji untuk membantunya menguji racun juga dianggap melunasi kebaikan itu. Jika bukan karena saya memiliki pil pembersih hati, maka racun sisa yang tertinggal di dalam tubuh setelah pengujian juga merusak penampilanku sendiri. Hanya saja aku sedang berlatih teknik kultivasi abadi. Racun untuk uji coba ini bisa diserap untuk melatih tubuh. Ini bisa dianggap sebagai berkah dalam musibah. Setelah itu, semuanya kembali seperti semula. Setiap malam, aku masuk ke hutan terpencil. Terus-menerus berlatih teknik melempar senjata rahasia. Dan Wei Lao semakin jarang meminta aku untuk uji coba racun. 1 bulan lagi berlalu seperti ini. Wei Lao berkata bahwa uji coba racun telah berakhir. Dan tepat pada malam setelah uji coba racun berakhir, Wei Lao kembali diserang dan dibunuh oleh orang yang tidak dikenal. Kali ini, penyerang yang datang ternyata ada 2 orang. Wei Lao tidak bisa melawan 4 tangan dengan 2 kepalan tangan. Akhirnya, dia menggunakan teknik racun untuk menyelamatkan diri dan memaksa kedua orang itu mundur. Sementara itu, dia sendiri terluka parah. Semua ini aku saksikan dari tempat tersembunyi. Tapi aku tidak memilih untuk membantu. Saat ini, selain ingin membalas dendam untuk kakek dan urusan kultivasi, aku tidak tertarik pada hal-hal lain. Aku juga tidak ingin ada risiko sedikit pun bahwa rahasiaku terungkap. Keesokan harinya, di dalam rumah batu tempat tinggal Wei Lao, aku berdiri diam di depan ranjangnya. Melihat Wei Lao terbaring setengah di tempat tidur dengan semangat yang lesu. Tatapannya tenang tanpa ada gelombang. Xiao Yang, aku sudah berjanji padamu. Kamu telah menguji racun untukku. Maka aku bisa menjamin kamu masuk ke dalam gerbang dalammu. Saat mengatakan ini, ia mulai batuk lebih parah. Kemudian dengan gemetar, ia mengeluarkan 2 amplop surat dari saku bajunya. Berikan kedua surat ini kepada Nona Wu, Wu Qingxuan. Setelah ia membaca surat itu, ia akan menerimamu. Setelah menerima surat itu, aku tetap diam tanpa bicara. Jika suratnya ada 2, pasti Wei Lao masih memiliki sesuatu yang ingin disampaikan. Ternyata benar. Setelah terdiam sejenak, Wei Lao tersenyum pahit dan mulai berbicara. Ah, anak ini. Kadang-kadang aku masih benar-benar tidak bisa memahami dirimu. Di usianya yang masih muda, aku tidak tahu dari siapa ia belajar untuk begitu cerdik. Wei Lao, jika ada yang ingin disampaikan, katakanlah dengan jelas. Jika bisa dilakukan, saya tidak akan menolak. Itu juga dianggap membalas semua jasa yang telah kau berikan. Saya mengucapkan kata-kata ini dengan tenang. Wei Lao tertegun sejenak mendengar kata-kata itu. Kepahitan di wajahnya semakin mendalam. Xiao Yang, 2 surat ini. 1 surat adalah jaminan untukmu masuk ke gerbang hitam. Surat yang lainnya adalah resep ramuan penawar racun. Pertama-tama, terima surat jaminan saya ini. 1 surat pasti ada manfaat untukmu. Jika begitu, surat ini yang berisi resep penawar racun tidak perlu kau berikan. Mendengar kata-kata ini, seberkas kilau aneh muncul di mata saya. Kau memiliki bakat yang baik. Jika saya tidak diracun atau terluka parah karena dibunuh, saya memang berniat untuk menjadikanmu murid. Sayangnya, saya sudah memprediksi akan ada hari seperti ini. Sambil berkata, dia mengambil sebuah buku tebal. Seluruh penelitian saya tentang racun seumur hidup saya ada di dalam buku ini. Jika kau tertarik, silakan pilih beberapa untuk dipelajari. Jika tidak tertarik, tolong carikan murid penerus untuk saya. Perasaan saya campur aduk, saya menerima buku itu dan mengangguk. Jika ada kesempatan, aku pasti akan membantumu. Wei Lao tersenyum mendengar kata-kata itu. Menutup mata, lalu meninggal dengan tiba-tiba. Aku membungkuk dalam-dalam. Kemudian berbalik dan berjalan keluar dari gua batu. Saya tahu akan ada yang datang untuk mengurus urusan setelahnya. Dan sebelum aku meninggalkan tambang Xingshan, tentu saja, aku harus terlebih dahulu menemui Zhao Min untuk menyelesaikan sebuah hutang. Setelah merapikan sedikit, aku pun menuju ke gua tambang yang sedang digali. Tambang Xingshan adalah salah satu industri milik Wu. Setiap tahun menyediakan banyak bahan besi untuk pembuatan senjata rahasia Wu. Selama beberapa hari ini, aku sudah mencari informasi dengan jelas. Zhao Min awalnya adalah seorang perampok di dunia persilatan. Kebetulan, keponakannya Zhao Ku memiliki bakat tinggi dalam ilmu bela diri. Diambil sebagai murid oleh seorang tetua tingkat tinggi dari Wu Yi. Zhao Min ini menggunakan nama Zhao Ku, dan langsung menjadi salah satu tokoh berkuasa di tambang Xingshan. Kini dia sudah memiliki ratusan budak tambang di bawahnya. Dengan mengeksploitasi para budak tambang itu, dia memperoleh keuntungan yang melimpah. Saya berjalan melewati satu persatu lubang tambang yang sedang digali. Melihat para pekerja tambang yang berkeringat deras di dalamnya. Para penambang dengan wajah pucat. Saya rasa ada banyak orang di sini. Telah bekerja keras dan mengeluarkan banyak keringat namun tidak mendapatkan sepeser pun. Tanpa sadar merasa betapa kejamnya takdir di dunia ini. Jika saja pada hari hujan badai itu, saya tidak terjatuh ke dalam gua pemuja abadi itu karena mencari barang dari gunung. Saya sendiri adalah salah satu dari mereka. Bahkan mungkin lebih menderita daripada mereka. Berani bermalas-malasan? Saya akan memukulmu sampai mati. Saat itu,
Salah satu lubang tambang tiba-tiba terdengar teriakan marah. Diikuti dengan suara cambuk yang mencambuk. Jangan pukul lagi, tolong hentikan. Jika dipukul lagi, dia akan kehilangan nyawanya. Sepertinya ada yang meminta belas kasihan. Saya mendekat mendengar suara itu. Ketika saya melihat jelas orang yang terjatuh dan dipukul itu, pandangan saya tiba-tiba terfokus. Ternyata dia adalah Meng Ran yang dibawa ke tambang Singsan pada hari yang sama dengan saya. Saya ingat dengan jelas hari itu dia ingin melarikan diri. Akibatnya, seorang lelaki besar menendang perutnya. Adegan di mana dia memuntahkan darah tanpa tahu hidup atau mati. Selama lebih dari 1 tahun. Dahulu, Meng Ran yang pemalu, pendiam, dan memiliki sinar di matanya. Kini dia sudah kurus kering. Matanya hanya tersisa abu mati seperti pengemis. Dan satu-satunya orang yang berani memohon untuknya di sampingnya. Dia adalah Hulai, yang merupakan yang tertua di antara 5 orang saat itu. Saya samar-samar ingat selama perjalanan ke tambang Xingshan. Di dalam kereta yang penuh sesak itu. Hulai yang bercerita tentang lelucon dan kisah lucu yang entah dari mana dia mendengarnya. Untuk mengisi waktu membosankan semua orang. Saat itu, beberapa orang berpikir naif bahwa mereka datang untuk menambang uang. Siapa yang bisa berpikir bahwa mereka sudah dijual sebagai budak? Dan orang botak yang memegang cambuk itu. Aku juga mengenalnya. Orang ini bernama Li Qiezi. Dia adalah salah satu tangan kanan Zhao Min. Li Qiezi yang melihat Hulai berani memohon tersenyum. Mengangkat cambuk dan memukul Hulai dengan keras. Hucai berteriak kesakitan. Api kemarahan membara di matanya tanpa bisa ditutupi. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saat itu, saya sudah masuk dan membantu Meng Ran berdiri. Siapa sangka Hulai tiba-tiba berlari menghampiriku dan mendorongku. Dia menarik Meng Ran ke samping. Saya tertegun seketika. Kemudian, setelah melihat dengan jelas ekspresi di wajah Hulai dan Meng Ran, saya tidak bisa tidak memahami sesuatu. Kedua orang ini ternyata memandang saya dengan nuansa permusuhan. Namun, itu bukanlah kebencian yang dalam, melainkan kemarahan terhadap ketidakadilan nasib. Saya juga pernah memiliki tatapan seperti itu. Jadi, saya tidak merasa asing. Li Qiezi melihat saya mendekat. Dia sedikit terkejut dan berkata, "Kenapa kamu datang ke sini?" Saya malas berbasa-basi dan langsung menyampaikan maksud saya. Bahwa saya untuk bertemu Zhao Min. Bertemu Zhao Tou? Zhao Tou bukan orang yang bisa kamu temui sesuka hati. Jangan lupa, kamu juga adalah budak tambang Zhao. Li Kuesheng belum selesai berbicara. Tiba-tiba dia teriak kesakitan. Semua orang tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Lagi pula di sekelilingnya sama sekali tidak ada orang. Bawa saya untuk menemui Zhao Min, atau mati. Saya dengan wajah datar memegang jarum terbang lainnya. Siap untuk dilemparkan kapan saja. Sebelumnya saya sudah diam-diam melempar satu. Mengenai kaki Li Kuesheng yang tidak cacat. Dan jarum terbang yang mengandung kekuatan sihir dilemparkan dengan cara tersembunyi. Sama sekali bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh orang-orang dunia gelap ini. Sekarang meskipun saya baru berusia 13 tahun. Tapi saya sudah merasakan ketidakberdayaan dunia ini. Jadi saya juga harus belajar untuk tanpa belas kasihan, belajar untuk kejam. Ekspresi angkuh di wajah Li Kuesheng perlahan memudar. Kemudian muncul rasa takut. Hanya dia sendiri yang tahu betapa sakitnya kaki yang baik itu saat ini. Ada sesuatu yang langsung menusuk tulangnya. Rasa sakit yang tidak manusiawi yang sama sekali tidak bisa dia tahan. Cepat keluarkan benda ini. Aku akan segera membawamu pergi. Li Qiezi yang kesakitan berkeringat deras. Berlutut di tanah sambil memohon dengan penuh derita. Melihat situasi ini, aku baru mengambil kotak meteor. Mengambil kembali jarum terbang yang terjebak di kakinya. Li Qiezi merasa rasa sakitnya berkurang. Tidak berani berbicara sembarangan lagi. Berjalan pincang di depan sebagai penunjuk jalan. Setelah masuk ke sebuah halaman kecil yang indah, aku melihat Zhao Min sedang makan dengan mulut berlumuran minyak. Jenggotnya penuh dengan minyak. Melihatnya saja sudah membuat mual. Yang menjijikan adalah, Zhao Min bahkan meminta pelayan untuk memberinya makan. Kemudian dia dengan senyum licik menggigit jari pelayan itu. Memikirkan para penambang yang sedang berdarah-darah dan berkeringat siang dan malam. Orang-orang ini begitu menikmati dan terus menikmati. Membuatku langsung marah. Sampai-sampai ingin langsung menusukkan jarum padanya untuk menghabisinya. Ini juga dalam bahasa Cina. Li Qiezi, kamu lagi ngapain sih? Belum lihat kalau aku sedang makan? Zhao Min pertama kali melihat Li Qiezi. Langsung saja ia mengomel dengan marah. Li Qiezi terpaksa menghindar. Zhao Min baru menyadari keberadaanku. Kamu? Zhao Min langsung terkejut. Sungguh tidak menyangka bahwa itu aku. Tangan besarnya yang berminyak langsung mengusap pada pelayan di sampingnya. Ia bertanya dengan nada tidak peduli. Kamu datang untuk apa? Aku menjawab dengan ekspresi datar dan suara dingin. Surat perjanjian yang ditandatangani Yang Hu denganmu dulu. Kembalikan padaku. Hahaha, kembalikan padamu? Kenapa harus? Aku sudah menghabiskan uang sungguhan untuk ini. Bahkan Wei Zheng pun tidak bisa mengambilnya dari tanganku. Kamu, seorang bocah yang belum tumbuh rambut, berhak atas apa? Zhao Min tertawa dengan bangga. Jika begitu, tidak usah. Aku tetap tidak menunjukkan ekspresi. Ia mengibaskan tangannya,
muncul cahaya yang berpinar. Li Kuezi di belakang belum sempat berteriak. Dia langsung ditembus oleh beberapa jarum terbang di tengah dahinya. Seketika jatuh ke tanah dan meninggal. Wajah Zhao Min berubah drastis. Dia mengangkat meja dengan tiba-tiba dan melemparkannya ke arahku. Aku tidak bergerak sedikit pun, membiarkan meja itu menghantamku. Kemudian terdengar suara gemuruh. Meja itu hancur berkeping-keping dan serpihan kayu berhamburan kemana-mana. Tidak ada yang terjadi pada saya. Kemudian aku dengan lembut menepuk debu dari ujung pakaianku. Aku mengangkat tangan dan mengibaskannya. Beberapa jarum terbang meluncur. Langsung mengenai tengah dahi Zhao Min. Zhao Min memperlebar matanya dan baru saja ingin menghindar. Namun dahinya telah ditembus. Kemudian dengan suara ledakan, dia jatuh dan meninggal. Dua pelayan itu ketakutan dan berteriak saat berlari keluar. Sementara itu, aku mencari dengan cermat di dalam setiap ruangan. Setelah menghabiskan banyak usaha, saya berada di dalam kotak besi yang terkunci. Menemukan setumpuk kontrak tebal. Menemukan yang ditandatangani oleh Yang Hu. Melihat bahwa harga yang tertulis di atas adalah 50 tael perak. Dan jangka waktunya ternyata seumur hidup. Saya tertawa sinis sambil mengangkat kotak besi. Kemudian kembali ke gua tambang. Langsung melemparkan kotak besi ke tengah kerumunan. Siapa yang bisa membaca? Setelah beberapa saat, seseorang berbicara dengan pelan. Saya. Ini semua adalah kontrak kalian yang dijual kepada Zhao Min sebagai budak. Kamu membantu mencari orang yang sesuai satu persatu. Biarkan mereka mengatur sendiri. Setelah berbicara, saya berencana untuk berbalik dan pergi. Namun tiba-tiba seseorang berteriak. Apakah kamu mencuri kontrak-kontrak ini? Apakah kamu ingin membunuh kami? Mendengar itu, saya berhenti sejenak dan menatapnya dengan dingin. Yang membuatnya menggigil. Hampir saja dia terjatuh ke tanah. Zhao Min sudah mati. Begitu suara saya berhenti. Seluruh kerumunan menjadi sunyi seketika. Kemudian, tiba-tiba terdengar sorakan yang tertekan selama ini. Namun saat itu, seorang lelaki tua tiba-tiba datang dengan beberapa orang lainnya, penuh niat membunuh. Begitu beberapa orang itu mendekat, saya langsung mengenali bahwa yang terdepan adalah Jia Hua. Tatapan Jia Hua dingin. Dia sedang mengurus pemakaman Wei Zheng. Tiba-tiba menerima kabar bahwa Zhao Min dibunuh oleh seorang remaja. Awalnya, dia bahkan tidak percaya. Namun saat melihat saya, dia sedikit percaya. Apakah Zhao Min yang kau bunuh? Setelah mengatakan itu, sinar jahat muncul di mata tua Jia Hua. Sejak sebelumnya, saya sudah memutuskan di dalam hati. Saat ini, saya sama sekali tidak ingin berbicara sia-sia. Saya langsung mengeluarkan jarum api. Jia Hua dan beberapa orang lainnya semua terkejut. Tidak menyangka saya akan seberani ini. Suara nyaring terdengar. Jia Hua menggerakkan tubuhnya. Setelah mengeluarkan pedang panjang untuk menangkis jarum terbang. Di tubuh pedangnya hanya tersisa lubang kecil. Melihat itu, hati saya bergetar. Seketika menyadari bahwa Jia Hua bukan lawan yang mudah. Sementara itu, Jia Hua juga terkejut oleh jarum terbang yang sangat cepat tadi. Seketika, wajah tuanya memerah dan dia teriak marah. Berani sekali Wei Zheng. Kau berani secara sembunyi-sembunyi mengajarkan teknik senjata rahasia kepada MU. Sungguh patut dicap buruk. Sambil berkata, dia menggerakkan pedang panjangnya dan menusukku. Sementara itu, beberapa orang yang tersisa dengan cepat menyebar. Mereka mengepungku di tengah. Ini membuat detak jantungku sedikit meningkat. Tiba-tiba menghadapi situasi seperti ini. Tidak memiliki pengalaman sama sekali. Telapak tanganku terasa dingin. Melihat pedang panjang Jia Hua menusuk ke arahku. Secara naluriah aku melompat mundur. Namun, tiba-tiba merasakan dingin di belakangku. Tidak sempat berpikir lebih lanjut. Aku langsung merapat dan berguling di tempat. Hampir saja menghindari serangan dari belakang. Untungnya, Wei Lao telah mengajarkan beberapa gerakan dasar dan teknik tubuh kepadaku. Ditambah lagi dengan kemampuan indera khusus untuk merasakan sekeliling. Kalau tidak, aku pasti sudah dikhianati dan kepalaku terbuka. Pikiran semuanya terjadi dalam sekejap. Setelah terkejut, saya langsung mengeluarkan beberapa jarum terbang. Mengalirkan tenaga spiritual dan melemparkannya ke sekeliling. Segera setelah itu, beberapa jarum lagi dilemparkan. Terdengar beberapa teriakan menyedihkan berturut-turut. Beberapa orang berhasil menghindari gelombang pertama. Namun, mereka terkena jarum api dari gelombang kedua. Para penambang yang tidak jauh dari situ. Satu persatu, mereka semua terpaku. Tak seorang pun dari mereka menduga hal ini. Pemuda kurus yang biasanya tampak tidak berbahaya. Ternyata bisa bertarung dengan para ahli Wumen ini dan tidak kalah. Jia Hua sangat marah. Namun, ia tidak bisa melihat senjata rahasia di tanganku. Ia hanya merasakan sesuatu yang sangat aneh. Kecepatan itu benar-benar terlalu cepat. Ia tidak bisa membayangkan seorang remaja berusia belasan tahun. Tenaga sejatinya di dalam tubuhnya bisa begitu melimpah. Pada saat itu, salah satu dari mereka sudah kutembus dahi dan jatuh tewas. Namun, konsumsi energiku juga tidak sedikit. Sambil sangat menyadari bahwa tenaga spiritualku tidak banyak. Penggunaan yang terburu-buru seperti ini. Takut setelah menghabiskan semua tenaga, aku tidak dapat membunuh Jia Hua. Saya perlahan mulai tenang. Menatap Sai Hua dengan dingin seperti elang sedang mengawasi.
Sambil merasakan gerakan angin dan suara di radius 3 zhang di sekitar tubuh. Tidak lagi menyalahgunakan kekuatan, melainkan hanya mengandalkan teknik senjata tersembunyi yang saya pelajari dari Wei Lao. Melemparkan jarum terbang langsung menuju pelipis beberapa orang. Jia Hua berteriak keras. Pedang panjang tiba-tiba terlepas dan dilempar. Dengan kecepatan tinggi menusuk ke arah dada saya. Saya hanya bisa menghindar sekali lagi. Namun kali ini kecepatannya benar-benar terlalu cepat. Saat berbalik, pedang panjang meluncur di dekat dada saya, meninggalkan jejak darah yang terbang jauh. Seketika, dada saya terasa nyeri seperti terbakar. Saya menyipitkan mata, cahaya dingin tiba-tiba muncul. Langsung mengeluarkan 11 jarum terbang, mengalirkan seluruh kekuatan ke dalamnya. Setelah tenang, saya melemparkannya dengan teknik senjata tersembunyi. Jelas lebih teratur dibandingkan sebelumnya. Sambil mengendalikan jarum-jarum terbang ini. Di antara mereka, 5 jarum meluncur maju satu persatu. Akar demi akar meluncur menuju Jia Hua. 5 jarum lainnya meluncur menuju orang-orang yang baru saja menghindar dari serangan sebelumnya. Jarum terakhirlah yang menunggu kesempatan untuk bergerak. Kekuatan mereka jelas tidak sebanding dengan Jia Hua. Mereka yang pertama kali terkena jarum dengan kecepatan lebih tinggi di dahi. Hampir bersamaan, mereka tewas. Sementara Jia Hua mundur terus-menerus. Hampir mengeluarkan semua kekuatannya dan jurus andalannya. Ia hanya berhasil menghindari 4 jarum. Justru saat ia berusaha keras menghindari jarum kelima, tiba-tiba pandangannya buram. Ternyata ada 1 jarum lagi yang muncul entah kapan. Seketika jarum itu menembus dahinya. Setelah itu, tubuhnya lemas dan jatuh tak bisa bangkit. Melihat sekeliling, satu persatu mayat tergeletak. Kepalaku sedikit pusing. Dengan cepat aku maju dan mengambil pedang panjang Jia Hua. Kemudian menarik kembali semua jarum. Sedang bersiap untuk berlari ke hutan untuk bersembunyi. Tiba-tiba aku melihat 2 sosok compang-camping mendekat kepadaku. Segera berkata kepada Hulai dan Zhang Gu, "Kak Yang, terima kasih. Sebelumnya kami salah paham padamu." Hulai berkata pelan, dengan sedikit rasa malu di matanya. Meng Ran hanya membuka mulutnya. Namun tidak ada satu kata pun yang keluar. Saya melihat keduanya dan tiba-tiba bertanya, "Di mana Zhang Gu dan Liu Song?" Liu Song melarikan diri, Zhang Gu telah dibunuh. Saya terlihat tenang tentang hal itu. Namun saya cukup terkejut tentang kaburnya Liu Song. Di pintu keluar itu setidaknya masih ada 6 atau 7 ahli yang menjaga. Bagaimana Liu Song bisa melarikan diri? Kemudian saya mengambil beberapa dari pinggang saya. Perak yang sebelumnya ditemukan dalam kepemilikan Zhao Min. Saya membagikannya kepada keduanya. Dalam beberapa saat, orang-orang yang menjaga pintu keluar tambang kemungkinan akan datang. Cepat, carilah cara untuk melarikan diri. Pada saat itu, para penambang tiba-tiba berbondong-bondong pergi ke pintu keluar dengan emosi yang menggebu. Membuat saya tidak bisa tidak terkejut. Segera berbicara kepada Hulai dan Zhang Gu. "Ayo cepat, ikuti mereka untuk melarikan diri. Saya sebenarnya berniat untuk masuk ke hutan mencari tempat persembunyian. Setelah kekuatan ajaibku pulih, baru aku akan keluar." Namun saat melihat begitu banyak orang berkerumun menuju keluar tambang, aku melihat ke atas dan melihat langit yang sudah gelap. Aku tahu ini adalah kesempatan yang sangat baik. Tanpa ragu, aku menyusup ke dalam kerumunan. Aku hampir didorong oleh orang-orang yang bergerak maju. "Berhenti? Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian inginkan? Kembali semua, pergi dari sini." Di pintu keluar tambang, seorang pria bermata satu mengangkat busur dan panah. Dia mengarahkan ke kerumunan dan berteriak dengan keras. Para penambang yang emosional mendengar teriakannya, semakin marah dan terprovokasi. Melihat pintu keluar di depan mata, tidak ada yang peduli lagi. Kerumunan sama sekali tidak berhenti. Mereka semakin mengamuk menuju pintu keluar. Masih berbahasa Mandarin, "Jika ingin mati, aku akan membiarkan kalian." Pria bermata satu itu langsung melepaskan panah. Anak panah terbang secara beruntun. Beberapa penambang di depan jatuh tersungkur dengan darah mengalir deras. "Dia tidak bisa membunuh kita semua sendirian. Ayo keluar." Saat itu, entah siapa di dalam kerumunan yang berteriak. Dan saya sudah berhasil mendorong diri saya ke bagian depan kerumunan. Dengan cepat, saya melemparkan jarum terbang ke arah pria bermata satu itu. Mata baik yang tersisa pada serigala bermata satu itu tiba-tiba terasa sakit. Ia menjatuhkan senapan silang dan menutup matanya dengan kedua tangan sambil berteriak kesakitan. Para penambang menjadi semangat dan terus bergerak maju. Segera mereka menerobos pagar dan tiba di jalan besar. Sementara itu, saya semakin berhati-hati. Karena saya tahu masih ada 6 atau 7 ahli dari pihak luar yang bersembunyi di tempat gelap di sepanjang jalan ini. Bagian jalan berikut ini adalah ujian yang sebenarnya. Saya dengan tenang menarik kembali jarum api dan membiarkan kotak meteor tetap terbuka, siap untuk menyerang kapan saja. Saat itu, langit juga mulai gelap. Pohon-pohon besar di antara gunung dan hutan semakin membuat suasana menjadi gelap. Tiba-tiba, sebuah cahaya dingin meluncur dari hutan lebat. Setelah berputar, suara jeritan memilukan pun muncul. Itu adalah bumerang, "Cepat lari!" Di tengah kerumunan, entah siapa yang berteriak, seketika memicu keributan. Segera, beberapa cahaya dingin kembali meluncur ke arah kerumunan.
Beberapa penambang langsung tewas seketika. Tatapanku menjadi dingin. Aku sudah menangkap perkiraan posisi lawan. Kemudian, aku menahan napas dan dengan fokus melemparkan 6 jarum terbang. Detik berikutnya, suara grogi terdengar dari dalam hutan. Segera, aku kembali melemparkan jarum terbang. Hanya terdengar suara guling dari dalam hutan. Lalu kembali sunyi tanpa suara. Saat itulah aku memanfaatkan kekacauan untuk masuk ke dalam hutan. Aku mengumpulkan semua jarum api yang telah dilempar. Saat itu, kembali terdengar jeritan memilukan dari kerumunan. Aku melintasi hutan lebat. Tidak lama kemudian, aku merasakan ada energi di depan. Tanpa ragu, aku melemparkan banyak jarum terbang. Kemudian mempercepat langkah mendekati ke depan. Tiba-tiba sebuah batu tajam sebesar kepalan tangan meluncur menuju saya. Saya cepat menghindar dan berlindung di belakang sebuah pohon besar. Batu tajam itu langsung menusuk ke dalam kulit pohon. Saya menoleh untuk melihat. Saya mengenali itu sebagai senjata rahasia, batu belalang, yang pernah disebutkan oleh Wei Lao. Segera saya mengeluarkan jarum terbang dan menyuntikkan tenaga ke dalamnya sebelum melemparnya dengan keras ke depan. Tak lama kemudian, terdengar jeritan mengerikan dari depan. Dan setelah itu, tidak ada lagi napas yang terdengar. Saya segera berlari ke depan mayat untuk mengambil kembali jarum terbang. Namun tiba-tiba saya mendengar suara gerakan samar di dalam hutan. Sepertinya ada beberapa orang yang mendekati saya dari berbagai arah. Saya merasa situasinya sangat buruk. Segera saya menyusup lebih dalam ke dalam hutan. Sambil berpikir cepat dalam pikiran saya. Bagaimana cara melepaskan diri dari para ahli di belakang saya? Saya baru saja membunuh kedua orang itu. Saya telah kehabisan tenaga sihir yang susah payah saya pulihkan. Dan jarum api itu kehilangan banyak kekuatan karena tidak ada tenaga sihir yang disuntikkan. Jauh sekali tidak bisa dibandingkan dengan saat mengalirkan kekuatan. Jika aku dikejar oleh mereka saat ini, kemungkinan besar nyawaku tidak akan selamat. Tidak ada cara lain, aku harus melarikan diri sekuat tenaga. Namun, kulit yang telah menyerap racun selama beberapa bulan ini memberiku kejutan. Duri-duri yang biasanya bisa dengan mudah melukai kulitku, sekarang ternyata tidak berfungsi padaku. Rasanya seperti digaruk-garuk saja. Jadi ini juga membuatku jauh lebih cepat. Setelah berlari selama 2 jam, aku sudah kehabisan tenaga. Awalnya aku ingin mencari tempat persembunyian untuk memulihkan kekuatan. Namun, ada seseorang di belakangku yang memiliki kemampuan ringan yang sangat hebat. Tak peduli seberapa cepat aku berlari, dia pasti bisa mengejarku. Sama sekali tidak bisa sepenuhnya bebas. Tiba-tiba, ada suara mengiang dan cahaya dingin muncul. Secara naluriah, aku membelok ke belakang. Tapi tetap saja, sebuah pisau terbang berwarna hijau menusuk bahu kiriku. Untungnya aku cukup cepat bereaksi. Ini hanya melukai kulitku, tidak sampai mengenai otot dan tulang. Tidak berani ragu sedikit pun. Aku dengan cepat mengeluarkan sebuah ramuan mujarab ajaib dan meminumnya. Kemudian seberkas cahaya muncul di pikiranku. Setelah berlari lebih jauh ke dalam, aku berhenti. Duduk bersila di tanah dan mulai memulihkan tenaga sihirku dengan cepat. Tak lama kemudian, orang yang memiliki keterampilan ringan itu pun mengejarku. Dia melihat bahu kiriku yang merah dan lemas saat aku duduk. Di matanya muncul kilauan kepuasan. Aku membuka mataku, menyadari bahwa orang ini terlihat sekitar 40 tahun dengan bintik-bintik hitam di wajahnya. Ternyata dia adalah seorang pria parubaya yang berbintik. Untuk mengulur waktu memulihkan mana, aku sengaja batuk beberapa kali berpura-pura mengalami luka parah. Saya adalah murid Wei Zheng. Tidak tahu apakah senior bisa mempertimbangkan ikatan sesama murid. Apakah kau bisa membebaskanku? Orang berbintik itu segera menunjukkan ekspresi bingung ketika mendengar kata-kataku. Murid Wei tua? Tidak mungkin. Jika kau benar-benar. Bagaimana mungkin orang yang membunuh kami? Senior, saya sungguh-sungguh seorang murid dari Guru Wei. Apakah kalian tahu bagaimana Lao Wei meninggal? Itu adalah Jia Hua yang bersekongkol dengan Feng Su dari Menara Jade untuk membunuh Wei Lao. Setelah Feng Su gagal, tidak tahu dari mana Jia Hua mendapatkan 2 ahli lagi. Mereka bekerja sama secara diam-diam untuk melukai Wei Lao parah. Wei Lao sudah sebelumnya terkena racun dan terluka parah sehingga ia meninggal. Saya berbicara dengan cepat. Setelah selesai berbicara, saya memanfaatkan momen ketika MAZ tertegun untuk melanjutkan pemulihan tenaga. Nak, terlepas dari seberapa percaya saya pada apa yang kamu katakan, faktanya adalah kamu telah membunuh orang-orang dari luar sekte saya. Hari ini, apapun yang terjadi, saya pasti akan menghancurkanmu. Saya akan membawamu kembali ke Wumen untuk diinterogasi. Setelah berkata demikian, MAZ berteriak dengan keras. Dalam sekejap, 2 belati terlempar keluar. Namun, saya sudah mempersiapkan diri. Tiba-tiba, saya melepaskan jarum terbang yang terjepit di telapak tangan saya. Dengan 2 suara dentingan, saya berhasil menjatuhkan 2 pisau terbang. Sambil itu, saya melemparkan 2 jarum lagi. Seketika, jarum-jarum tersebut menusuk lutut MAZ. MAZ terjatuh dengan kedua kakinya yang lemas dan berlutut di tanah. Wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Saya dengan cepat menarik kembali jarum terbang, melompat ke dalam hutan dan menghilang tanpa jejak. Sekitar setengah waktu dupa pun berlalu. Beberapa orang lainnya akhirnya tiba di tempat ini.
Menemukan bahwa kaki si Mazi sudah tidak bisa bergerak. Mazi segera memberitahu beberapa orang tentang apa yang saya katakan sebelumnya. Beberapa orang langsung terkejut. Mereka mengangkat Mazi dan segera kembali ke gerbang hitam. Wei Zheng meskipun adalah orang yang dihukum dalam sekte. Namun jika di dalam sekte benar-benar ada yang berkolusi dengan pihak lain untuk membunuh, maka sifatnya akan sangat buruk.